Episode 36 Aku bisa melihat segalanya. Pelajaran yang diajarkan Shen Tianyin kepada Xia Feng sederhana, namun jelas. Gu Kou sebelumnya telah berusaha untuk merebut tubuhnya dan grup Wan Xiang keluarga Shen Tu. Tetapi sekarang Shen Tianyin membuat langkah muluk untuk merebut aset-asetnya sebelumnya. Bagi Gu Kou, ini adalah ironi yang kejam. Ini bukan tempat untuk membahas ini. Kita bicara baik-baik nanti. Kaulah yang pantas makan kuenya. Kalau kau bahkan tidak menyentuh garpumu, itu sangat tidak masuk akal, kan? Kata Shen Tianyin. Xia Feng menggelengkan kepalanya dengan tenang. Tianyin, aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Gu. Aku tidak tertarik dengan aset mereka. Kau? Shen Tianyin menatap Xia Feng dengan tatapan aneh. Ia benar-benar tidak mengerti mengapa Xia Feng begitu acuh tak acuh terhadap peluang ekspansi modal yang cepat seperti itu. Xia Feng hanya tersenyum dan tidak menjelaskan. Siapa yang tidak ingin ekspansi aset dengan cepat? Membeli aset senilai 200 juta dengan harga 500 juta dan mendapatkan keuntungan 300%, atau bahkan lebih. Atau membeli tambang senilai 100 juta dengan harga 100 juta dan meningkatkan modal 10 kali lipat. Berapa banyak orang yang bisa menolak godaan seperti itu? Bahkan Shen Tianyin, dengan kekayaan bersih puluhan miliar, tidak bisa menahan godaan seperti itu dan bertindak. Bagaimana mungkin orang lain? Namun, meskipun tergoda, Xia Feng melihat sesuatu yang tidak dilihat atau diabaikan orang lain. Gu Dingshan berubah dari preman jalanan menjadi multimiliarder, dan ia meraup kekayaannya dengan cara yang sama merampok orang lain dan negara. Jika tidak, ia mungkin tetap menjadi preman jalanan. Tapi bagaimana nasibnya sekarang? Mereka yang merampok orang lain pada akhirnya harus membayarnya kembali. Mereka yang merampok negara akan dihukum hukum cepat atau lambat. Gu Dingshan adalah seorang yang sukses sekaligus gagal. Jika ia tidak merampok negara, bagaimana mungkin grup utara yang ia dirikan runtuh begitu cepat? Oleh karena itu, melihat melalui ini, betapapun menggoda atau menggodanya, Xia Feng tidak akan, seperti Shen Tianyin, mencoba merebut kekayaan keluarga Gu. Ia akan memajukan karirnya selangkah demi selangkah, dengan mantap dan jujur, dan setiap sen yang ia hasilkan akan bersih. Hanya dengan begitu siapapun yang mencoba menyentuhnya di masa depan tidak akan memiliki pengaruh, tidak ada celah untuk dieksploitasi. Lei, hanya ada satu kesempatan. Maukah kau mempertimbangkannya? Shen Tianyin terus membujuknya. Saya sebenarnya berencana merekomendasikan perusahaan logam non-besi dari Northern Group. Anda bergerak di bidang manufaktur mesin. Jika Anda mengambil alih perusahaan itu, Anda akan menghemat banyak biaya bahan baku. Saya punya koneksi, saya bisa membantu Anda mendapatkannya. Xia Feng tersenyum dan berkata, jangan coba-coba membujuk saya. Saya sudah memutuskan. Lagi pula, Anda sebaiknya tidak ikut campur dalam hal semacam ini. Shen Tianyin sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang. Apakah Anda pikir aset-aset ini kotor? Atau apakah Anda pikir metode bisnis saya tidak jujur? Anda terlalu banyak berpikir. Merasa nadanya telah berubah drastis, Xia Feng segera menjelaskan. Saya hanya berpikir Gu Dingshan adalah pelajaran berharga. Sebaiknya Anda tidak mengikuti jejaknya. Shen Tianyin tersenyum getir. Sepertinya aku terlalu ikut campur. Baiklah, aku tidak akan membujukmu lagi. Hari ini ulang tahunku, dan aku tidak ingin berdebat denganmu tentang urusan bisnis. Tunggu aku akan menyapa para tamu, dan aku akan datang untuk berdansa denganmu nanti. Xia Feng mengangguk, baiklah, pergilah dan lakukan sesukamu. Shen Tianyin berbalik dan berjalan menuju para tamu yang baru saja memasuki pintu, menyapa mereka dengan senyum di wajahnya. Xia Feng berpikir dalam hati, dia memang wanita yang sangat cerdas, tetapi ambisinya tampaknya semakin besar. Grup Wan Xiang telah berkembang hingga sebesar ini, apalagi yang mungkin dia inginkan? Dia bersikeras untuk mendapatkan aset ilegal Gu Dingshan. Pernahkah dia berpikir bahwa meskipun dia mungkin baik-baik saja sekarang, bagaimana dia akan menghadapinya dalam beberapa tahun, atau bahkan 20 atau 30 tahun, jika seseorang mendapatkan asetnya? Hati orang-orang setinggi langit. Mereka yang berpenghasilan 10 miliar akan mendambakan 100 miliar, dan mereka yang berpenghasilan 100 miliar akan mendambakan 1 triliun. Keinginan ini takkan pernah berakhir, bahkan di akhir hayat. Tuan Xia, Anda bodoh. Fu Mingmei tiba-tiba mencondongkan tubuh dan berkata. Xia Feng tidak keberatan. Ia tersenyum dan berkata, terima kasih sudah mengingatkan saya. Kalau tidak, saya pasti sudah lupa. Saya tidak bercanda, kata Fu Mingmei. Saudari Tianyin adalah wanita yang sangat sombong. Ia sangat cakap. Ia benci diperintah. Anda benar-benar mencoba menceramahinya. Bukan saja Anda tidak akan mendapatkan apa-apa dengan melakukan ini, ia bahkan akan memberi Anda nilai rendah. Nilai rendah? Tanya Xia Feng heran. Nilai berapa? Fu Mingmei mendekatkan diri ke telinga Xia Feng. Pria yang diinginkannya haruslah pria yang sempurna. Dengan kesalahan yang baru saja Anda buat, nilai Anda akan dikurangi setidaknya 5 poin. Xia Feng tiba-tiba merasa gelisah. Tidak ada pria yang sempurna di dunia ini,
Tetapi ia menginginkan pria yang sempurna. Apakah itu pertanda obsesi cinta? Kau, cari kesempatan untuk membujuknya. Mungkin nilaimu akan naik lagi. Xia Feng tersenyum. Aku tidak peduli bagaimana dia memberiku. Aku adalah aku, dan aku tidak akan mengubah diriku demi siapapun. Fu Mingmei memutar matanya ke arah Xia Feng, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk pemuda yang sedang mengobrol riang dengan Shen Tutianyin. Sekali lagi, kuingatkan kau, apa kau melihat pemuda itu? Namanya An Xiuxian, ketua muda grup Shenyu Korea. Ayahnya adalah seorang politisi veteran, yang dikabarkan akan menjadi kandidat untuk pemilihan Presiden Korea Selatan berikutnya. Tatapan Xia Feng tertuju pada An Xiuxian, dan meskipun mereka berjenis kelamin sama, matanya berbinar. An Xiuxian tinggi dan tegap, dengan wajah setampan pahatan pisau yang begitu teliti. Ia juga memiliki aura bangsawan, aura aristokrat sejati yang tak ternilai harganya. Shen Tutianyin dan An Xiuxian yang berdiri bersama memancarkan kesan pasangan yang serasi. Sebuah potret yang begitu indah hingga membuat orang iri. Fu Mingmei mengangkat tangannya dan menunjuk pria di sebelah An Xiuxian. Itu pangeran penyelam, Tu Qinglong. Dia juga salah satu pelamar Suster Tianyin. Banyak media mengatakan dia memiliki gen paling sempurna di antara umat manusia. Tatapan Xia Feng kembali beralih ke Tu Qinglong. Meskipun Tu Qinglong tidak setampan An Xiuxian, sosoknya yang berlekuk bak putri duyung membuatnya terlihat lebih dewasa dan seksi. Sejumput janggut menghiasi wajahnya yang tampan, memberinya aura yang sangat maskulin. Tu Qinglong juga memiliki aura yang sangat istimewa, memancarkan aura yang cerah dan sehat. Jika dia dan Shen Tutianyin bersama, mereka akan menjadi pasangan yang sempurna. Xia Feng mengalihkan pandangannya, hanya tersenyum, dan tidak berkata apa-apa. Apa yang kau tertawakan? Fu Mingmei memutar bola matanya dengan kesal ke arah Xia Feng. Kalau Paman Yi tidak menyukaimu, aku tidak akan repot-repot menceritakan semua ini padamu. Kau tidak tahu berapa banyak pria hebat yang mengejar Suster Tianyin. Dulu, saat Gukuwu masih ada, tidak ada yang berani muncul. Sekarang Gukuwu telah ditangkap, orang-orang ini tidak akan menyerah. Jika kau tidak bekerja lebih keras, kau akan disingkirkan. Ketika keluarga Gu masih kuat dan Gukuwu masih berkuasa, orang-orang ini tidak berani bersaing dengan Gukuwu untuk mendapatkan wanita. Namun setelah Gukuwu ditangkap, semua orang ini muncul. Runtuhnya keluarga Gu sungguh merupakan peristiwa yang membahagiakan bagi semua orang. Xia Feng hanya tersenyum. Nona Mingmei, kurasa kau seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkanku dan mengkhawatirkan dirimu sendiri. Apa kau punya pasangan? Aku bisa mengenalkanmu pada seseorang. Pergilah, kalau kau terus seperti ini, suatu hari nanti kau akan bersembunyi di tempat tidurmu sambil menangis. Fu Mingmei tidak ingin berbicara dengan Xia Feng lagi dan berbalik untuk pergi. Xia Feng terdiam sejenak, bertanya dalam hati, apakah aku akan bersembunyi di tempat tidur dan menangis? Setelah Liang Xiao pergi, ia memang menangis di tempat tidur, tetapi ia bersumpah itu adalah yang terakhir kalinya. Tatapan Xia Feng beralih ke Shen Tutianyin, An Xiuxian, dan Tu Qinglong. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa, dan suasananya sangat harmonis. An Xiuxian fasih berbahasa Mandarin dan memiliki gaya bicara yang jenaka. Tu Qinglong juga baik, santun, dan mahir menunjukkan sisi terbaiknya. Ia juga seorang pria yang tahu cara menyenangkan wanita. Tiba-tiba, sebuah kereta hias meluncur masuk melalui pintu. Kereta hias itu penuh dengan mawar, dan di dalam lukisan mawar itu terdapat sebuah kue besar. Nama Shen Tutianyin tertulis di kue itu dengan coklat, bersama dengan doa berkat dalam bahasa Korea. Tepuk tangan meriah di aula. Shen Tutianyin berkata dengan gembira, Xiuxian, terima kasih. Apa isinya? An Xiuxian tersenyum menawan. Aku ingin memberimu semua hal terbaik di dunia. Shen Tutianyin terdiam sejenak, rona merah menyebar di pipinya. Entah kenapa, tatapannya teralih ke Xia Feng. Xia Feng tersenyum padanya. An Xiuxian mengambil lilin dan menyalakan lilin di atas kue. Lalu, dengan lembut, Tianyin, buatlah permohonan. Shen Tutianyin memejamkan mata dan membuat permohonan pada cahaya lilin yang berkelap-kelip. Para tamu menyanyikan lagu ulang tahun, dan suasana tiba-tiba menjadi ceria. Potong kuenya, suara An Xiuxian yang selalu lembut. Shen Tutianyin mengambil pisau yang diberikan An Xiuxian dan memotong kue. Tenggelam dalam bunga dan berkat, ia tampak sedikit mabuk, melupakan orang yang paling ia sayangi. Selamat ulang tahun, kata Xia Feng lembut, sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Pada saat ini, seorang pelayan mendekati Xia Feng dan berbisik, Tuan, seseorang ingin bertemu Anda. Xia Feng melirik pelayan itu. Siapa? Pelayan itu menjawab dengan sopan, seorang wanita muda. Dia tidak menyebutkan namanya, tetapi meminta saya untuk menyampaikan pesan. Silakan ikuti saya. Di mana dia? Xia Feng melirik ke sekeliling aula. Perhatian setiap tamu tertuju pada Shen Tutianyin dan An Xiuxian, tak seorang pun memandangnya. Tuan, silakan ikuti saya.
Pelayan itu tidak menyebutkan lokasi wanita itu dan menuju ke pintu samping. Xia Feng bingung. Setelah ragu sejenak, ia mengikuti pelayan itu ke pintu samping. Setelah membuat permohonan, Shentu Tianyin membuka matanya yang cerah, dan arah pertama yang ia lihat adalah Xia Feng. Namun, di antara para tamu yang berpakaian cerah, hanya Xia Feng yang hilang. Tiba-tiba, ia merasa kehilangan sesuatu, rasa hampa. Tianyin, selamat ulang tahun, suara Ansiusian yang selalu lembut. Terima kasih. Senyum menawan Shentu Tianyin lenyap. Tu Qinglong juga menghampiri Shentu Tianyin dan memberinya hadiah yang telah ia persiapkan dengan cermat. Itu adalah potret Shentu Tianyin yang ia lukis sendiri. Saat ia membuka gulungan itu, tepuk tangan meriah dari seluruh penjuru. Shentu Tianyin dalam lukisan itu hampir identik dengan yang sebelumnya, seolah-olah ia sedang bercermin. Yang lebih menakjubkan lagi adalah Shentu Tianyin dalam lukisan itu memiliki aura seperti makhluk dari dunia lain. Saya menghabiskan setengah bulan untuk ini. Semoga Anda menyukainya, kata Tu Qinglong sambil tersenyum. Terima kasih. Saya tidak menyangka Anda memiliki bakat seni sekuat itu. Tatapan Shentu Tianyin tertuju pada lukisan itu, tetapi pikirannya memikirkan orang lain. Kemana perginya dia? Xia Feng sedang berjalan di sepanjang jalan setapak yang tenang dinaungi bambu yang rimbun. Ada beberapa lampu jalan di sepanjang jalan setapak, tetapi cahayanya redup. Ngengat beterbangan di sekitar lampu, menciptakan bayangan yang berkelap-kelip di atas cahaya yang sudah redup. Suasana ini meningkatkan kewaspadaan Xia Feng. Ia mengaktifkan mata kirinya, dengan hati-hati mengamati sekelilingnya sambil bertanya, di mana wanita muda yang Anda sebutkan? Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan pergi. Ia telah melihat menembus tubuh pelayan itu, ia tidak bersenjata. Kalau tidak, ia pasti sudah mendahuluinya. Ada di depan, Pak. Ikuti saya, lanjut pelayan itu. Hutan bambu yang mengapit jalan setapak tidak menunjukkan tanda-tanda keberadaan orang bersenjata tersembunyi atau semacamnya, jadi Xia Feng sedikit santai dan mengikuti pelayan itu. Di ujung jalan setapak berdiri deretan rumah-rumah berubin, ubin abu-abu dan abu-abunya memancarkan pesona kuno. Pelayan itu menunjuk ke sebuah ruangan di tengah. Pak, ada di dalam. Silakan masuk. Tatapan Xia Feng beralih ke ruangan itu. Dinding kayu menghilang tanpa suara dari pandangan mata kirinya, dan ia melihat seorang wanita di dalamnya. Melihat wajahnya dengan jelas, ia tertegun. Wanita di dalam adalah Gu Kewen. Xia Feng berdiri beberapa langkah dari pintu, diam-diam menunggu pintu itu terbuka. Ia tidak bersenjata. Mata Xia Feng dengan cepat mengamati beberapa ruangan. Gu Kewen adalah satu-satunya orang di ruangan itu, tidak ada orang lain. Hal ini membuat Xia Feng bingung. Gu Kewen sebenarnya ingin bertemu denganku. Apa yang dia inginkan? Saat itu, pintu terbuka. Gu Kewen membukanya, menatap Xia Feng dengan tenang. Kau di sini, tapi tidak berani masuk? Aku tidak bersenjata, dan aku tidak punya pembantu. Apa kau takut padaku? Xia Feng mendekat. Tanpa senjata dan tanpa bantuan, ia tidak menganggap serius Gu Kewen. Ia semakin penasaran mengapa Gu Kewen ada di sana, dan mengapa Gu Kewen memilih untuk menemuinya dengan cara seperti ini. Gu Kewen minggir, dan setelah Xia Feng masuk, ia menutup pintu. Kau mau minum apa? Tanya Gu Kewen. Xia Feng melihat sebotol Lafite dan beberapa kaleng Coca-Cola di atas meja kopi. Ada juga 2 gelas di atas meja kopi. 1 gelas masih berlumuran anggur, sementara yang lain tampak bersih dan belum pernah dipakai. Apa? Apa kau takut aku meracunimu? Gu Kewen tersenyum sinis. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Kau benar sekali. Aku memang takut kau meracuniku. Aku tidak tertarik minum denganmu seharian ini. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Jangan bertele-tele. Gu Kewen menuangkan segelas anggur merah setengah penuh untuk dirinya sendiri, meneguknya sekaligus, lalu berkata, kau pasti sangat bahagia sekarang, kan? Kenapa aku harus bahagia? Jangan berpura-pura. Ayahku hilang, kakakku ditangkap, dan aset keluarga Gu dibekukan. Bahkan sebelum dilelang, mereka yang dulu mengandalkan dukungan ayahku telah menunjukkan wajah buruk mereka dan mulai memperebutkan aset kami. Menghadapi semua ini, bukankah kau bahagia? Xia Feng menggelengkan kepalanya pelan. Hahaha. Kau tidak bahagia? Oh, aku mengerti. Kau mungkin tidak bahagia karena aku, yang lolos dari jerat, masih hidup? Bunuh aku, dan kau akan bahagia. Gu Kewen tersenyum aneh. Entah kenapa, Xia Feng selalu merasa jijik ketika melihat Gu Kewen sebelumnya. Tetapi kali ini, alih-alih jijik, ia justru merasa kasihan padanya. Kau tidak berani membunuhku? Oh, ngomong-ngomong, aku tidak ditangkap karena sebenarnya ada satu anggota keluarga Gu kita yang bersih aku. Xia Feng berkata dengan acuh tak acuh, jangan membuatku jijik. Apa kau orang yang bersih? Bagaimana kau bisa mendapatkan Liu Ying dan hak patennya? Aku tidak tahu apa-apa lagi, tapi hanya berdasarkan satu hal ini saja, kau tidak mungkin bersih.
Jangan beruntung. Kau baik-baik saja sekarang karena kau belum terbukti bersalah. Keluarga Guemyu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Beraninya kau bilang kau tidak terlibat? Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu hari ini. Aku sudah lama bertengkar denganmu, aku lelah. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Entah kenapa, Gu Kewen menjadi tenang, tampak sedikit lelah. Apa kau memintaku ke sini hanya untuk mengatakan ini? Kalau begitu kau sudah mencapai tujuanmu. Kau pergi atau aku yang pergi, kata Xia Feng. Gu Kewen tersenyum pahit. Kau tahu, yang paling kubenci adalah kau seperti ini sekarang. Kau tidak peduli pada apapun, kau sekeras batu yang berbau busuk. Xia Feng berbalik dan berjalan pergi. Tunggu. Gu Kewen menghentikan Xia Feng. Ayahku sudah meninggal. Xia Feng langsung berhenti dan menoleh ke arah Gu Kewen. Bagaimana kau tahu? Gu Kewen berkata, sekretaris ayahku memberitahuku bahwa pada hari kematian ayahku, ia menerima panggilan telepon, lalu mentransfer uang tunai sebesar 5 miliar dari Departemen Keuangan. Namun malam itu, ia menghilang. Aku tahu siapa yang meneleponnya, dan aku tahu tipu muslihat orang itu. Hingga saat ini belum ada kabar tentang ayahku, dan polisi belum menangkap siapapun. Aku yakin ia sudah meninggal. Aku tidak melihat kesedihan sedikit pun dalam dirimu. Orang-orang di keluarga Gu kami tidak pernah meneteskan air mata, karena hanya orang lemah yang percaya pada air mata. Suara Gu Kewen terdengar agak dingin. Orang yang menelepon ayahku bernama Qiu Jun. Ia harimau besar. Ia telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada ayahku. Ia membunuh ayahku, tetapi ia masih hidup, dan menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Mari kita bekerja sama untuk menanganinya. Aku punya bukti yang memberatkannya. Kita pasti bisa membunuhnya bersama-sama. Xia Feng terkejut bahwa tujuan Gu Kewen adalah ini. Baru setelah kakakku ditangkap dan ayahku meninggal, aku tahu kau dari Biro 101. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Menangkap penjahat adalah misimu, kan? Kau menangkap kakakku dan membunuh ayahku, aku mengakuinya, tapi kenapa kau tidak menangkap Qiu Jun? Xia Feng terdiam. Ia tidak berhak memutuskan siapa yang akan ditangkap atau tidak dalam masalah ini. Bahkan, Long Bing telah memperingatkannya secara khusus bahwa operasi ini hanya akan menjatuhkan Gu Dingshan, si harimau. Sisanya akan kembali ke pegunungan dan terus menjadi raja di pegunungan orang lain. Ia merasa sangat tidak nyaman, tapi inilah dunia. Tidak ada logika di dalamnya. Bicaralah. Gu Kewen membentak Xia Feng. Apa menurutmu ini tidak adil? Xia Feng akhirnya berbicara. Benar. Itu tidak adil. Xia Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika ibu kota keluarga Guemyu berkembang pesat, ayahmu memaksa banyak orang untuk melompat dari gedung. Beberapa bahkan dibunuh oleh Dani, yang dikirim ayahmu. Namun, ayahmu hidup bahagia saat itu. Apakah mereka pikir itu adil? Dan kau menggunakan nyawa seorang anak untuk mengancam Liu Ying, memaksanya melarikan diri ke Australia. Apakah dia pikir itu adil? Aku tidak peduli dengan urusan orang lain, aku hanya peduli pada diriku sendiri. Emosi Gu Kewen sedikit tak terkendali. Aku ingin kau bekerja sama denganku. Bersama-sama kita akan mengalahkan Qiu Jun dan kaki tangannya. Xia Feng berkata dengan tenang, kau salah orang. Aku tidak lagi terlibat dalam masalah ini. Cari orang lain. Ini pembicaraan terakhir kita. Jangan datang padaku lagi. Kalau begitu lepaskan adikku. Xia Feng tersenyum dan menangis, lalu berbalik dan pergi. Gu Kewen tiba-tiba bergegas di depan Xia Feng. Bahunya membungkuk, dan gaun halter merah yang dikenakannya terlepas dari bahunya. Tubuhnya terekspos dalam cahaya terang, halus dan putih, dengan sosok yang memikat dan menggairahkan. Tanah yang subur membentuk kontras yang mencolok dengan kulitnya yang halus, sebuah tampilan misterius dan dewasa. Namun, Xia Feng tetap tenang. Apa yang kau lakukan? Bawa adikku keluar dari sini, dan aku akan memberimu segalanya. Bukan hanya tubuhku, tetapi 10 miliar ekstra. Tatapan Gu Kewen mengancam. Xia Feng tersenyum. Kau pasti sudah mencoba semua koneksi yang mungkin sebelum aku, kan? Jika mereka tidak bisa, bagaimana mungkin aku? Lagi pula, jangan lupa, aku bukan temanmu. Gu Kewen membeku di tempat, kilatan tajam di matanya yang besar menghilang. Ya? Ketika ia dan Gu Kewu memeras otak untuk membunuh Xia Feng, pernahkah ia membayangkan bahwa ia harus meminta bantuan Xia Feng hari ini? Xia Feng berjalan mengitari Gu Kewen dan meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Air mata mengalir di mata Gu Kewen. Mereka bilang keluarga Gu tidak percaya pada air mata itu semua bohong. Ia berdiri linglung cukup lama sebelum akhirnya berkata, Xia Feng, kau kejam sekali. Aku memberimu kesempatan untuk berdamai, tapi kau menolaknya. Baiklah, aku, Gu Kewen, bersumpah hari ini bahwa selama aku masih hidup, aku akan membuatmu menyesal. Xia Feng tak dapat mendengar kata-katanya. Permohonan Gu Kewen yang tak bermartabat seharusnya melegakan, tetapi alih-alih gembira, ia justru merasakan tekanan yang berat.
Xia Feng berjalan menuju aula pesta ulang tahun yang terang benderang dan dipenuhi tawa serta nyanyian. Sesaat kemudian, Gu Kewen meninggalkan klub kuning melalui pintu belakang. Ia berjalan menuju pantai, tempat sebuah speedboat terparkir, tempat Dong Qingyue menunggu. Di dekat pelabuhan kecil tempat speedboat itu berlabuh, Gu Kewen melihat Dong Qingyue. Namun saat itu, Dong Qingyue tiba-tiba berdiri sambil merintih. Gu Kewen, menyadari sesuatu, berbalik dan melarikan diri. Namun sebelum ia sempat berbalik, sebuah tangan besar berbulu mencengkeram lehernya dari belakang. Wuh! Gu Kewen meronta hebat, lalu terdiam dalam pergumulannya. Bulan di langit seterang salju. Kemana kau pergi tadi? Shentu Tianyin menemukan Xia Feng yang sedang kembali ke aula. Xia Feng berkata, aku baru saja bertemu seseorang. Siapa? Shentu Tianyin tampak sangat penasaran. Gu Kewen, kata Xia Feng. Ah! Shentu Tianyin bertanya dengan heran, kenapa Gu Kewen ada di sini? Aku tidak mengundangnya. Xia Feng berkata, klub pahlawan ini awalnya milik keluarga Gu, jadi akan mudah baginya untuk masuk. Kau seharusnya lebih berbelas kasih, dia seperti orang gila sekarang. Shentu Tianyin tersenyum tidak setuju. Dia seperti anjing liar sekarang, dia tidak bisa membuat masalah. Ngomong-ngomong, kenapa dia mencarimu? Dia ingin bekerja sama denganku tentang kaki tangan ayahnya, tetapi aku menolaknya. Aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini lagi. Xia Feng tidak menyembunyikan apapun. Di mana dia sekarang? Aku akan menyuruh seseorang memanggilnya. Dia sangat arogan sebelumnya. Aku ingin melihat apakah dia masih begitu arogan sekarang. Xia Feng berkata, tidak perlu, dia mungkin sudah pergi. Shentu Tianyin tersenyum, sayang sekali. Sementara keduanya berbicara, An Xiuxian datang dan berkata sambil tersenyum, Tianyin, siapa pria ini? Shentu Tianyin berkata, ini teman saya, Tuan Xia Feng, Ketua Thunder Horse Manufacturing Company. Lei, ini Tuan An Xiuxian, Direktur Muda Shenyu Group Korea Selatan. Ayahnya adalah seorang politikus hebat di Korea Selatan. Tepat seperti yang dikatakan Fu Mingmei, Xia Feng berinisiatif mengulurkan tangan dan berkata, halo, Tuan An, senang bertemu Anda. An Xiuxian berjabat tangan dengan Xia Feng secara simbolis, lalu berkata, apa bisnis utama Thunder Horse Manufacturing Company? Saya belum pernah mendengarnya. Xia Feng berkata, itu hanya perusahaan kecil, yang terutama bergerak di bidang pemrosesan mekanis. Senyum di bibir An Xiuxian tiba-tiba memudar. Shenyu Group Korea Selatan adalah konglomerat ternama. Meskipun tidak sebesar Samsung dan Hyundai, mereka tidak jauh tertinggal. Khususnya, mereka telah berkembang pesat dalam 2 tahun terakhir, siap menjadi pesaing 3 arah bagi Samsung dan Hyundai. Dengan membaiknya hubungan antara Tiongkok dan Korea Selatan, Shenyu Group telah memperluas jangkauannya ke pasar Tiongkok yang luas. Sebagai ketua muda Shenyu Group, An Xiuxian telah berkembang pesat di Tiongkok. Dengan status dan modal sebesar itu, bagaimana mungkin An Xiuxian meremehkan perusahaan permesinan kecil? Dan bagaimana mungkin ia meremehkan sosok tak dikenal seperti Xia Feng? Pernikahan adalah tentang menyamakan status sosial, dan bersosialisasi adalah tentang status sosial. Bagaimana persahabatan bisa terjalin jika terdapat perbedaan status yang sangat besar? Tianyin, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Tawar An Xiuxian, membungkuk seperti pria Inggris. Shentu Tianyin melirik Xia Feng dan berkata dengan nada meminta maaf. Lei, aku akan kembali denganmu nanti. Xia Feng mengangguk. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. An Xiuxian menggandeng tangan Shentu Tianyin dan berjalan ke lantai dansa. Keduanya menari dengan anggun di lantai dansa, dan para tamu di sekitar lantai dansa bertepuk tangan. Yang satu tampan dan anggun, yang lainnya cantik dan tak tertandingi. Di lantai dansa, An Xiuxian dan Shentu Tianyin benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang patut ditiru. Tuan Xia, suara seorang pria terdengar dari belakang. Xia Feng berbalik dan melihat Tu Qinglong. Tu Qinglong sepertinya mengenalinya, yang membuatnya terkejut. Jadi, Anda juara kami. Halo, Tuan Tu. Tapi bagaimana Anda mengenal saya? Tu Qinglong berdiri di samping Xia Feng, memperhatikan An Su-hyun dan Shentu Tianyin di lantai dansa. Ia berkata, Tuan Xia, tidak mengherankan saya mengenal Anda. Tahun lalu, media ramai membicarakan hubungan Anda dengan Shentu Tianyin. Shentu Tianyin bahkan mengatakan kepada wartawan bahwa Anda adalah tunangannya. Saya teman Shentu Tianyin, jadi tentu saja saya mengawasi Anda. Jadi begitu. Itu hanya kesalahpahaman, kata Xia Feng. Saya tahu. Itu hanya sandiwara untuk Gukewu, kan? Kata Tu Qinglong. Xia Feng meliriknya, merasa ada yang mencurigakan pada Tu Qinglong. Namun Xia Feng hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tuan Xia, sejujurnya, saya juga sangat menyukai Shentu Tianyin. Saya seorang pelamar, mungkin. Namun, dibandingkan dengan orang-orang seperti Anda, saya bahkan tidak punya peluang. Tapi saya tidak tahan dengan anak itu, An Xiuxian.
Dia sombong dan merasa benar sendiri. Bukankah dia punya ayah yang baik? Bibir Tu Qinglong melengkung jijik. Xia Feng tersenyum dan berkata, Tuan Tu, apa Anda tidak takut saya akan memberitahu An Xiuxian tentang ini? Tu Qinglong tersenyum dan berkata, Tuan Xia, saya tahu situasi saya sendiri. Shen Tu Tianyin tidak menyukai saya, jadi saya tidak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Tapi saya masih berharap dia bahagia. Tetapi dia tidak akan bahagia dengan orang seperti An Xiuxian. Apakah Anda mengerti maksud saya? Apakah Anda mengatakan bahwa saya bisa membahagiakan Shen Tu Tianyin? Xia Feng akhirnya mengerti maksud percakapan Tu Qinglong dengannya. Tu Qinglong menatap Xia Feng. Aku tahu Tianyin menyukaimu. Kalau kau tidak bodoh, kau seharusnya mengejarnya dan menjadi pria yang akan merawatnya seumur hidupnya. Aku tidak suka An Xiuxian, tapi kalau kau butuh bantuan, datang saja padaku. Hehe. Xia Feng tak kuasa menahan tawa, tetapi ia tetap berkata, terima kasih. Pikiran dan motif Tu Qinglong mudah dipahami. Ia membenci An Xiuxian dan tidak ingin An Xiuxian mendapatkan wanita yang dicintainya. Ia lebih suka Xia Feng dan Shen Tu Tianyin bersama. Tapi Xia Feng hanya menuruti kata-katanya. Ia tidak ingin bersaing dengan An Xiuxian untuk mendapatkan Shen Tu Tianyin, apalagi melakukannya. Setelah kehilangan Liang Xiao, ia berhati-hati dalam mencintai, enggan menerima atau memberi dengan mudah. Terlebih lagi, dengan karirnya yang baru saja memasuki fase sprint, ia tidak ingin terganggu oleh cinta. Mengenai dengan siapa Shen Tu Tianyin akan bersama, apakah ia, wanita yang begitu cerdas, perlu dikhawatirkan olehnya? Jika Shen Tu Tianyin merasa bahwa ia dan An Xiuxian adalah pilihan terbaik, maka ia pasti akan memilih An Xiuxian. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghentikannya untuk bersama An Xiuxian. Jika ia merasa An Xiuxian bukanlah pria yang diinginkannya, maka sekeras apapun An Xiuxian berusaha mengejarnya, itu akan sia-sia. Gukewu adalah contoh nyata. Shen Tu Tianyin adalah wanita seperti itu. Tidak ada yang bisa memengaruhi keputusannya, dan tidak ada yang bisa mengubah pilihannya. Tu Qinglong tidak tahu apa yang dipikirkan Xia Feng. Ia merasa tidak nyaman ketika melihat An Xiuxian yang sedang bersemangat di lantai dansa. Tuan Xia, anak itu An Xiuxian. Xia Feng menyela Tu Qinglong. Tuan Tu, jangan bicarakan An Xiuxian, mari bicarakan bisnis. Tu Qinglong berkata dengan heran, saya seorang atlet profesional, bukan pengusaha. Bisnis apa yang ingin Anda bicarakan dengan saya? Xia Feng tersenyum dan berkata, Anda memiliki tubuh yang bagus dan citra yang cerah. Perusahaan manufaktur Leima kami memiliki skateboard otomatis, dan kekurangan juru bicara. Saya dengan tulus mengundang Tuan Tu untuk menjadi juru bicara kami. Apakah Anda tertarik? Tu Qinglong tersenyum getir. Tuan Xia, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Jika Anda bisa menyamai Shen Tu Tianyin, mengapa Anda masih bermain skateboard otomatis? Xia Feng berkata, biar saya asumsikan. Sekalipun Shen Tu Tianyin dan saya bersama, saya tidak akan menggunakan sepeser pun uangnya. Saya seorang pria dan saya harus mencari uang sendiri. Baiklah, sesuai dengan apa yang Anda katakan, saya janji, tetapi biaya endorsement saya tidak murah, 5 juta. Tu Qinglong juga terus terang. Xia Feng berpikir sejenak. 3 juta? Mari kita berteman saja. Anda pengusaha yang hebat. 3 juta sudah cukup. Tu Qinglong sebenarnya cukup puas dengan harganya. Xia Feng berkata, saya akan meminta asisten saya menghubungi Anda besok. Namanya Guan Lingsan. Dia akan mengurus masalah ini. Ia mengulurkan tangannya, dengan senyum di wajahnya. Tuan Tu, senang bekerja dengan Anda. Senang bekerja sama dengan kalian. Tu Qinglong tersenyum. Ini cukup sukses. Xia Feng telah mencari juru bicara untuk produk unggulan Leima Manufacturing, skateboard otomatis, tetapi belum menemukan kandidat yang cocok. Kehadiran Tu Qinglong memecahkan masalah itu. Sungguh pantas seorang bintang olahraga seperti Tu Qinglong menjadi duta produk olahraga, terutama karena ia memiliki citra yang begitu kuat. Setelah lagu berakhir, Shen Tu Tianyin dan An Xiuxian mendekat. Kapan kalian berdua bertemu? Shen Tu Tianyin dipenuhi rasa ingin tahu saat ia menyaksikan Xia Feng dan Tu Qinglong mengobrol dengan penuh semangat. An Xiuxian melirik Xia Feng dan Tu Qinglong, ekspresinya tenang, tidak mengungkapkan apapun yang ada dalam benaknya. Kita baru saja bertemu, kata Tu Qinglong sambil tersenyum. Tianyin, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Shen Tu Tianyin tidak langsung setuju, dan sedikit rasa malu terpancar di wajahnya. Jelas ia tidak mau berdansa dengan Tu Qinglong. Ia telah setuju untuk berdansa dengan An Xiuxian sebelumnya karena Wan Xiang Group dan Shenyu Group memiliki kemitraan yang luas, dan An Xiuxian adalah ketua muda Shenyu Group, sebuah posisi penting yang tak bisa diabaikan. Tu Qinglong sebenarnya tidak perlu. Ia hanyalah seorang bintang olahraga. Secercah rasa jijik tersungging di bibir An Xiuxian. Tu Qinglong benar-benar malu. Berdiri di hadapan Shen Tu Tianyin, bingung harus berbuat apa. Shen Tu Tianyin sebenarnya paling ingin berdansa dengan Xia Feng, tetapi Xia Feng belum mengundangnya. Shen Tu Tianyin ragu sejenak, lalu mengangguk, oke,
Ayo berdansa. Tersanjung, Tu Qinglong menggandeng tangan Shen Tu Tianyin dan berjalan ke lantai dansa. An Xiuxian berdiri di samping Xia Feng, menatap Shen Tu Tianyin dan Tu Qinglong di lantai dansa. Lalu berkata dengan tenang, Tuan Xia, apakah Anda butuh pasangan? Saya bisa memperkenalkan Anda kepada seseorang. Terima kasih, tapi saya tidak butuh, kata Xia Feng. Sama-sama. Teman-teman Tianyin adalah teman-temanku, kata An Xiuxian. Pernyataan ini terasa seperti deklarasi kedaulatan, membuat orang merasa tidak nyaman. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik An Xiuxian. Ia tiba-tiba merasa bahwa An Xiuxian ternyata memiliki kesamaan dengan Gu Kewu. Dan apa yang dilakukan An Xiuxian saat itu juga mencerminkan gaya Gu Kewu. Xia Feng tiba-tiba merasa geli. Ia berpikir, aku pernah berseteru dengan Gu Kewu soal Shen Tu Tianyin, dan itu pertengkaran hebat. Sekarang An Xiuxian muncul dan sepertinya menganggapku sebagai saingan cinta. Sial, kapan aku jadi saingan cinta publik? Jangan ganggu aku lagi soal ini. Aku lelah. Tuan Xia, kudengar kau dan Tianyin sudah berpacaran, kan? Tanya An Xiuxian ragu-ragu. Xia Feng berkata, aku tidak ingat dengan jelas. Kau harus bertanya pada Tianyin. Oh, ngomong-ngomong, aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tolong beritahu Tianyin kalau aku pergi. Xia Feng benar-benar pergi. Seorang Xiuxian menatap punggung Xia Feng dengan linglung, tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Ia juga orang yang sangat cerdas, tetapi ia tidak bisa menebak mengapa Xia Feng seperti ini. Tepat saat ia sampai di pintu, seorang wanita datang ke arahnya. Ia mengenakan cheongsam hijau, sepatu kulit hitam setengah hak, dan sepasang kaki jenjang tanpa stocking. Paha yang samar-samar terlihat dari jahitan samping cheongsam berwarna putih dan lembut, seperti bunga pir. Pinggangnya ramping dan anggun, dan membentuk lekukan menarik seperti lumba-lumba dengan pinggulnya. Sepasang puncak besar di depan dadanya penuh dan kokoh. Mereka bergetar dan bergetar mengikuti langkahnya, dan riak-riaknya seperti capung yang menyapu air. Wajahnya segar dan menyenangkan, dan ada sedikit kesan heroik di antara alisnya. Terutama sepasang mata hitam dan cerahnya yang memberikan kesan tak terlupakan pada pandangan pertama. Dia memegang tas tangan anyaman di tangannya dan mengenakan topi wanita bergaya republik di kepalanya, yang dihiasi dengan bunga peoni sutra merah, yang megah, cantik dan mulia. Dia tampak seperti putri seorang panglima perang yang telah melakukan perjalanan waktu dari Republik Tiongkok, atau mungkin pelacur paling terkenal di klub malam Shanghai. Auranya begitu kuat sehingga jika bukan karena banyak elemen modern di sekitarnya, Xia Feng akan merasa seolah-olah dia berada di era Republik. Tapi dia tahu itu hanya ilusi. Nama wanita ini adalah Tang Yuyan. Selama dia mengenalnya, Xia Feng belum pernah melihatnya berpakaian begitu hati-hati. Dia berpakaian santai atau seragam biru 101 atau perlengkapan pelatihan. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya berpakaian begitu feminin. Kali ini, dia benar-benar terpana. Tang Yuyan mendekat dengan langkah anggun dan senyum cerah di wajahnya. Setiap gerakannya memancarkan aura seorang sosialita. Baru setelah ia berjalan di depannya dan hidungnya dipenuhi aroma parfum Xia Feng yang memikat, Xia Feng tersadar. Ia tak kuasa menahan tawa. Nona Tang, kenapa kau di sini? Dan berpakaian seperti ini? Tang Yuyan tersenyum. 2 pertanyaan, akan kujawab satu persatu. Aku datang kepadamu khusus karena aku punya tugas yang membutuhkan bantuanmu. Soal kenapa aku berpakaian seperti ini, aku suka hal-hal klasik. Aku juga ingin bertanya, apakah aku terlihat bagus memakai cheongsam? Ya. Xia Feng menyusul, kau bilang ada tugas yang membutuhkan bantuanku. Tugas apa itu? Jangan asal bicara. Jawab pertanyaanku dengan serius, apakah aku terlihat bagus memakai cheongsam? Xia Feng. Cepat, katakan padaku, aku peduli dengan pendapatmu, desak Tang Yuyan. Xia Feng tersenyum kecut. Cantik, sangat cantik, seperti Ruan Lingyu dan Lu Xiaoman dari Republik Tiongkok. Tentu saja, kau jauh lebih cantik dari mereka. Hehehe. Tang Yuyan tertawa kecil. Aku akan menganggap apa yang kau katakan itu benar. Sekarang, bisakah kau memberitahuku apa misinya? Ikutlah denganku untuk berdansa. Aku baru saja melihatmu bahkan tidak punya pasangan, sendirian. Tang Yuyan mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Ini adalah gestur yang mengundang Xia Feng untuk menjabat tangannya, dan ia melakukannya dengan sangat anggun. Xia Feng tidak bergerak. Apakah ada orang-orangmu di sana? Tang Yuyan memutar matanya ke arah Xia Feng. Long Bing selalu keluar berkelompok 3 atau 5 orang. Aku selevel dengannya, jadi kenapa aku tidak bisa membawa beberapa anak buahku? Xia Feng berkata, ikutlah denganku. Aku akan memberitahumu apa misinya saat kita berdansa. Tang Yuyan mengangkat tangan kanannya dengan lembut lagi. Xia Feng sudah kehabisan akal. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Tang Yuyan, lalu membawanya kembali ke aula. Sebuah pesta dansa baru saja berakhir, dan Shen Tu Tianyin serta Tu Qinglong baru saja meninggalkan lantai dansa. Shen Tu Tianyin melirik An Xiuxian yang berdiri di samping lantai dansa, tetapi tidak melihat Xia Feng.
Ia mengikuti arah pandang An Xiuxian ke arah pintu masuk aula, hanya untuk melihat Xia Feng berjalan menuju lantai dansa bergandengan tangan dengan seorang wanita cantik yang ceria. Saat itu, hatinya terasa seperti ditarik oleh sesuatu. Banyak tamu yang memperhatikan Tang Yuyan dan Xia Feng. Tak seorang pun dapat menyangkal bahwa kecantikan dan sosok Tang Yuyan menyaingi Shen Tutianyin. Shen Tutianyin memiliki aura kebangsawanan yang luar biasa, layaknya seorang ratu. Tang Yuyan, di sisi lain, memiliki aura elegan klasik, juga mengesankan dan berwibawa. Kedua wanita ini adalah yang tercantik di pesta itu, dan yang paling menarik perhatian. Sebelumnya, ketika An Xiuxian dan Shen Tutianyin berjalan ke lantai dansa, yang satu tampan dan anggun, yang lainnya keren dan anggun, mereka tampak seperti pasangan yang serasi. Kini, Xia Feng, menggandeng tangan Tang Yuyan, melangkah ke lantai dansa. Satu tampak mengesankan, yang lain sangat cantik, mereka adalah pasangan yang sempurna. Mereka juga memiliki kesamaan sentuhan keanggunan heroik di antara alis mereka, yang semakin mempererat keserasian mereka. Musik pun dimulai. Xia Feng merangkul pinggang Tang Yuyan dan mulai berdansa dengannya. Di samping lantai dansa, senyum Shen Tutianyin memudar. Seorang Xiuxian menghampiri Shen Tutianyin dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xia benar-benar pelaibau. Dia hanya menyuruhku untuk memberitahumu bahwa dia harus pergi. Tapi aku tidak menyangka dia akan datang ke pesta dansa dengan seorang wanita." "Apakah kau kenal wanita itu?" tanya Shen Tutianyin ragu-ragu. Seorang Xiuxian menggelengkan kepalanya. "Tidak." Tu Qinglong bertanya dengan rasa ingin tahu. "Tianyin, ini tempatmu, dan kau mengundang semua tamu. Apa kau tidak tahu siapa dia?" "Tidak." Shen Tutianyin bahkan tidak melirik Tu Qinglong. Ia masih kesal karena Tu Qinglong mengajaknya berdansa, meninggalkan Xia Feng. Tu Qinglong terdiam, mulutnya terkatup rapat karena frustrasi. Melihat Xia Feng dan Tang Yuyan menari dengan anggun di lantai dansa, alis Shen Tutianyin berkerut. Dia benar-benar ditakdirkan untuk romansa. Lian Xiao sudah pergi, dan sekarang wanita ini ada di sini. Dia tidak mengajakku berdansa, tapi dia berdansa dengan wanita ini. Apa tujuannya? Pikiran pria memang sulit dipahami. Di lantai dansa, sambil memeluk pinggang ramping Tang Yuyan, Xia Feng entah kenapa merasakan sensasi terbakar. Tarian sudah setengah jalan, dan dia belum memenuhi janjinya, yang membuatnya cemas. "Bukankah kau bilang akan memberitahuku apa misinya? Ikut aku ke Afghanistan." "Untuk apa?" "Ada beberapa ahli yang terjebak di sana dan perlu diselamatkan," kata Tang Yuyan. "Aku ingat kau pernah bilang terakhir kali kau akan pergi ke Afghanistan untuk sebuah misi, juga untuk menyelamatkan sandera. Apakah itu misinya? Kau belum menyelamatkan mereka?" Tang Yuyan mendekatkan wajahnya ke telinga Xia Feng. Suaranya lembut dan halus. "Itulah mengapa aku membutuhkanmu, penasihat superku, untuk membantu." Udara hangat dan harum memenuhi telinga Xia Feng, langsung membuatnya sensitif dan mengerutkan kening. "Jangan menyanjungku. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan pergi kecuali kau menjelaskannya dengan jelas. Aku tidak pergi terakhir kali. Tim lain yang pergi. 5 orang tewas, dan 2 cacat. Kami juga tidak ingin kau pergi. Tetapi misi ini sangat penting, kau harus membantuku." Tang Yuyan berbisik di telinga Xia Feng, "Kau tidak bisa menolak." Xia Feng menggeleng cepat. Tidak, aku tidak ingin pergi dalam misi berbahaya seperti ini. Cari orang lain." Musik berhenti. Xia Feng mencoba meninggalkan lantai dansa, tetapi Tang Yuyan merangkul pinggangnya dan menuntunnya. Ketiadaan musik sama sekali tidak memengaruhi tariannya yang indah. Xia Feng berkata dengan canggung, "Apa yang ingin kau lakukan?" Semua orang menatap kita. Tang Yuyan tersenyum, "Kau dan aku sama-sama anak dunia bawah. Orang-orang dunia bawah seharusnya hidup bebas dan bebas. Ayo kita menari tarian kita sendiri, dan jangan pedulikan apa yang mereka pikirkan." Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk melirik Shen Tutianyin, yang berdiri di samping lantai dansa. Ia memperhatikan wajah Shen Tutianyin yang sama sekali tidak tersenyum. Teringat bahwa ia bahkan belum mengajaknya berdansa, namun kini ia dan Tang Yuyan sedang asyik berdansa di lantai dansa. Kepalanya terasa sedikit mati rasa. "Aku akan memberitahumu sebuah rahasia," kata Tang Yuyan, mengabaikan tatapan semua orang. Ia mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berbisik, "Kau kenal salah satu ahli itu?" Xia Feng bertanya dengan heran, "Aku kenal dia?" "Siapa?" "Ningjing," kata Tang Yuyan. Xia Feng tercengang. "Kenapa dia pergi ke Afghanistan? Berjanjilah padaku untuk membantuku, dan aku akan memberitahumu," kata Tang Yuyan. "Jika kau tidak memberitahuku, aku tidak akan pergi," kata Xia Feng dengan keras kepala. Tang Yuyan terkekeh. "Yah, Tuan Si bilang pabrik militermu masih butuh izin. Jika kau tidak membantu, dia juga tidak akan membantu. Kalian benar-benar..." Xia Feng tercengang. Dia telah menginvestasikan hampir 1 miliar di pabrik militer itu, dan tidak ada yang memberitahunya sebelumnya izin apa saja yang dibutuhkan. Mengapa dia memintanya sekarang?
Sepertinya pabrik militer itu telah menjadi titik lemahnya. Berjanjilah padaku, bantu aku, atau aku mungkin juga mati di Afghanistan. Tang Yuyan menghentikan tariannya, tatapannya lembut. Dia adalah wanita yang pandai berbicara, pertama-tama menyodok titik lemah Xia Feng, lalu menawarkan kata-kata permohonan yang lembut, membuat Xia Feng terdiam. Xia Feng tersenyum kecut. Kau sudah merencanakan semuanya. Bolehkah aku tidak pergi? Kapan kita berangkat? Tang Yuyan berkata, malam ini, penerbangan langsung ke Pakistan, lalu kita akan memasuki Afghanistan dari Pakistan. Kau tidak perlu menyiapkan apapun, aku sudah menyiapkan semuanya untukmu. Tunggu sebentar, aku harus mengucapkan selamat tinggal pada temanku. Xia Feng melepaskan pelukannya di pinggang ramping Tang Yuyan. Shentu Tianyin, aku kenal dia. Dia cocok untukmu, kata Tang Yuyan sambil tersenyum. Xia Feng memutar matanya dan berjalan menghampirinya. Siapa dia? Ada sedikit nada masam dalam suara Shentu Tianyin, tetapi halus, dan hanya dia yang bisa merasakannya. Xia Feng mendekatkan diri ke telinga Shentu Tianyin dan merendahkan suaranya. Tang Yuyan, dia rekan Long Bing. Aku harus pergi ke Afghanistan bersamanya, dan dia datang menemuiku secara khusus. Mendengar bahwa dia adalah rekan Long Bing, bibir Shentu Tianyin tiba-tiba melengkung membentuk senyum. Jadi begitu. Kenapa kau pergi ke Afghanistan bersamanya? Yah, aku tidak bisa bilang, kata Xia Feng dengan nada meminta maaf. Aku harus pergi. Selamat ulang tahun. Hati-hati, Shentu Tianyin memperingatkan. Xia Feng tersenyum. Baiklah, aku pergi. Saat itu, Tang Yuyan berjalan mendekat. Ia tidak menyapa Shentu Tianyin, melainkan hanya menatap Xia Feng sekilas, lalu menyentuh bahu An Xiuxian dan berjalan menuju pintu aula. Namun, saat itu, Xia Feng melihat Tang Yuyan memasukkan sesuatu seukuran sebutir beras ke dalam saku jas An Xiuxian. Apa yang sedang terjadi? An Xiuxian sama sekali tidak menyadari, menatap tajam ke arah Xia Feng dan Shentu Tianyin. Ia tampak tenang, tetapi sedikit ketidaksenangan terpancar di matanya. Xia Feng melirik An Xiuxian, lalu mengikuti Tang Yuyan pergi. Setelah masuk ke mobil Tang Yuyan, Xia Feng akhirnya berbicara. Apa yang baru saja terjadi? Tang Yuyan tampak polos. Apa maksudmu? Xia Feng berkata, jangan main-main. Aku melihat semuanya. Kau meletakkan benda kecil di tubuh An Xiuxian. Tang Yuyan bertanya dengan heran, metodeku sangat sembunyi-sembunyi dan cepat. Bagaimana kau bisa melihatnya? Xia Feng tersenyum. Trik kecilmu tidak ada apa-apanya bagiku. Aku bisa, tapi aku lebih baik darimu. Qin Xiang telah melatihnya menjadi pencuri ulung, jadi keahliannya jelas tak tertandingi oleh Tang Yuyan. Aku tidak pernah tahu kau punya bakat yang serba bisa, baik sipil maupun militer. Tidak, kau harus mengajariku. Rasa haus Tang Yuyan akan pengetahuan sungguh tak tertandingi. Jangan mengalihkan pembicaraan. Katakan padaku apa yang terjadi. Oke, karena kau sudah melihatnya, aku akan memberitahumu, kata Tang Yuyan. Identitas An Su-hyun sangat istimewa, dan ayahnya adalah calon presiden Korea Selatan berikutnya. Kita perlu memahami beberapa hal, jadi ini hanya pemantauan rutin. Misi orang ini bukan tanggung jawabku. Aku hanya membantunya memasang alat penyadap mikro. Apakah kau berbicara tentang rekan-rekan di aula? Ya, tapi kau tidak mengenal mereka. Apa yang ingin mereka ketahui? Mereka ingin tahu banyak hal hobi, kebiasaan, lingkaran sosial, arus keuangan, dan sebagainya. Yang terpenting, mereka ingin tahu tentang ayahnya dan hubungannya dengan Amerika Serikat. Jika ayah Han Su-hyun, An Jinjian, adalah tokoh pro-barat, kita perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Setelah jeda, Tang Yuyan berkata, ini politik. Kau tidak akan tertarik. Xia Feng mengangkat bahu. Aku benar-benar tidak tertarik dengan hal-hal ini. Ayo kita jalan. Tang Yuyan menyalakan mobil dan meninggalkan klub kunying. Xia Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Guan Lingshan. Selain memintanya untuk mengurus pengesahan skateboard otomatis dengan Tu Qinglong, ia juga memberinya banyak instruksi. Ia sedang berada di Afghanistan kali ini dan tidak tahu kapan akan kembali. Jadi ada beberapa hal yang perlu ia klarifikasi. Setelah menghubungi Guan Lingshan, Xia Feng menghubungi Yao Xiaohong, Qin Xiang, dan Anina, untuk menyiapkan semua keperluan. Setelah mereka selesai, mobil sudah hampir tiba di bandara. Kau benar-benar sibuk. Kenapa kau tidak berhenti saja menjalankan perusahaanmu? Jual semua asetmu, resmi bergabung dengan agensi 101, dan jalani hidup yang menyenangkan, desak Tang Yuyan. Seperti 007, seperti Sean di The Bourne Supremacy, atau Tom Cruise di Mission Impossible. Bagaimana? Tembakan? Mobil mewah, wanita cantik sangat menarik. Jauh lebih menarik daripada kehidupanmu saat ini. Xia Feng tersenyum. Jangan coba-coba begitu padaku. Aku bukan anak pemarah yang baru lulus sekolah. Kau akan melemparku ke dalam api unggun kalau kau mencoba menipuku.
Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Apa salahnya ditipu oleh seorang wanita? Dulu sulit bicara di klub pahlawan. Tapi sekarang kau bisa memberitahuku kenapa Ningjing pergi ke Afghanistan dan terjebak di sana? Xia Feng menatap mata Tang Yuyan. Mata kirinya bisa mendeteksi jika seseorang berbohong, dan jika perlu, ia tak keberatan melihat isi hati Tang Yuyan. Ini rumit, kata Tang Yuyan. Kau ingat kompas yang kau pulihkan untuk Biro Arkeologi? Jantung Xia Feng berdebar kencang. Kau bicara tentang kompas dinasti Ming? Tang Yuyan mengangguk. Ya, kompas itu. Sekarang ada di tangan kelompok ahli itu, dan Ningjing salah satunya. Xia Feng bahkan lebih terkejut lagi. Bukankah Long Bing yang mengambil kompas dinasti Ming? Setelah kau pulihkan, Long Bing memang mengambilnya. Tapi dia tidak mengambilnya untuk dirinya sendiri. Dia sedang menjalankan misi. Kompas itu akhirnya dikirim ke departemen terkait dan kemudian ke Akademi Ilmu Pengetahuan. Kemudian, Biro Arkeologi dan Akademi Ilmu Pengetahuan masing-masing mengirim beberapa pakar elit ke Afghanistan. Bagaimana kompas dinasti Ming bisa terhubung dengan Afghanistan? Apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Xia Feng dipenuhi pertanyaan. Tang Yuyan mengangkat bahu. Jangan tanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya sedang menjalankan misi, bukan arkeolog atau peneliti. Kalau kau ingin tahu jawabannya, kau akan tahu setelah kita menyelamatkan mereka. Aku punya pertanyaan lain. Tang Yuyan menyela Xia Feng. Kau lebih mirip ibuku daripada dia. Tinggalkan aku sendiri sebentar, dan jangan tanya siapa Jingjing. Xia Feng? Pertanyaan Xia Feng sebenarnya bukan tentang kompas dinasti Ming, melainkan apakah Tang Yuyan telah menemukan Gu Kewen. Dia bertemu Gu Kewen di klub pahlawan lalu pergi. Dia berasumsi Gu Kewen akan meninggalkan klub setelahnya. Dan jika dia pergi melalui pintu depan, Tang Yuyan kemungkinan besar akan menemukannya. Namun, Tang Yuyan belum menyebut Gu Kewen. Jadi dia tidak perlu bertanya. Mungkinkah dia pergi melalui pintu belakang? Pikir Xia Feng. Memikirkan Gu Kewen, pikiran Xia Feng secara alami membayangkan dirinya melepas gaun tidurnya area dadanya, pinggulnya, dan hutan yang rimbun. Gu Kewen yang arogan benar-benar menggunakan tubuhnya sebagai daya ungkit untuk meminta bantuannya. Benar-benar sesuai dengan pepatah lama segala sesuatu tidak dapat diprediksi. Tang Yuyan langsung menuju bandara dan menuju pesawat angkut militer. Saat mobil berhenti di bawah sayap pesawat angkut militer, Xia Feng berseru kaget, apakah kita akan membawa ini ke Pakistan? Tang Yuyan melompat keluar. Kau benar. Ini pesawat angkut khusus Biro 101 kita, Yun 20. Kita menyebutnya Big Fatty. Yun 20 inilah yang memberi Xia Feng pemahaman baru tentang Biro 101. Ia berpikir, apakah Biro 101 itu CIA? Mereka pada dasarnya melakukan hal yang sama. Begitu, naik ke pesawat angkut, Xia Feng melihat 10 agen Biro 101 dan berbagai macam senjata serta peralatan. Ke-10 agen ini semuanya adalah bawahan Tang Yuyan. Begitu ia naik ke pesawat, mereka berdiri tegak dan memberi hormat, lalu menatap Xia Feng dengan curiga. Tang Yuyan berkata, perkenalkan, ini adalah penasihat senior dari Biro 101 kita, yang akan terlibat dalam operasi ini. Ingat, wewenangnya hanya di bawah wewenangku. Selama aku tidak ada, perintahnya sah. Ingat, ingat. Ke-10 agen itu berseru dengan suara lantang. Xia Feng mendesah dalam hati, merasa dirinya semakin terjerumus ke dalam kubangan Biro 101. Beberapa menit kemudian, Yun 20, yang dijuluki Big Fatty, menyalakan mesinnya, meraung menuju ujung landasan, lalu melesat ke angkasa. Beberapa jam kemudian, di Bandara Internasional Benazir Bhutto, 3 Ford Raptor keluar dari pintu keluar khusus bandara, langsung menuju perbatasan Afghanistan tanpa berhenti di Islamabad. Ke-10 agen itu menaiki 2 Ford Raptor lainnya, sementara Tang Yuyan dan Xia Feng menaiki 1. Mobil yang mereka tumpangi juga penuh dengan perlengkapan yang dibawa dari Tiongkok. Perlengkapan dan amunisinya cukup untuk pertempuran kecil-kecilan. Variasi dan kuantitasnya sungguh mencengangkan. Tang Yuyan tidak lagi mengenakan cheongsam yang seksi dan menawan, melainkan pakaian luar ruangan berwarna pudar dengan topi baseball di kepalanya. Ia tampak seperti turis yang mengemudi sendiri mencari kesenangan. Xia Feng juga mengganti setelannya dengan pakaian luar ruangan. Ia tidak menyadari bahwa dirinya, yang duduk di kursi penumpang, dan Tang Yuyan, yang duduk di kursi pengemudi, tampak seperti pasangan muda. Ngomong-ngomong, identitas baru kalian. Tang Yuyan, yang sedang mengemudi, tiba-tiba teringat sesuatu. Suamiku, Yang Kuo. Pertama, suami, lalu Yang Kuo. Ketika dua kata ini sampai di telinga Xia Feng, ia merasa seolah-olah Tang Yuyan telah memukul kepalanya 2 kali dengan palu kayu. Ia merasa pusing. Aku suamimu? Yang Kuo? Itu bukan aku yang mengaturnya, melainkan Bosi. Jika kau keberatan, kau bisa protes padanya. Tang Yuyan tersenyum. Soal nama, tak seorang pun di Timur Tengah tahu siapa Yang Kuo. Akan kuberitahu sebuah rahasia.
Aku suka novel seni bela diri, dan Yang Kuo adalah idolaku. Xia Feng terdiam. Seperti yang diharapkan dari seseorang dari Kelantang, bahkan idolanya adalah pahlawan seperti Yang Kuo dari novel seni bela diri. Ia tak akan protes pada si Boren. Pria tua itu sulit diajak bicara. Memprotes hal sepele seperti itu padanya sama saja dengan mencari masalah. Sebenarnya, aku menyarankanmu untuk menjadi saudaraku. Tapi Tuan Si memarahiku. Xia Feng berkata sambil tersenyum kecut, kenapa dia memarahimu? Dia kan ayah baptismu. Tang Yuyan berkata, memangnya kenapa kalau dia ayah baptismu? Dia masih saja memarahiku. Dia bertanya apakah aku pernah melihat kakak beradik menyetir ke luar negeri? Xia Feng berkata, situasi ini sama seperti di Jerman. Seorang pria dan wanita muda di luar negeri, sebagai saudara kandung, akan mudah menimbulkan kecurigaan. Jika mereka sepasang kekasih atau suami istri, hal itu dapat secara efektif menghindari situasi seperti itu. Tidak mengherankan jika si Boren memarahi Tang Yuyan karena hal ini. Tang Yuyan melirik Xia Feng dan berkata dengan serius, Xia Feng, kukatakan ini dalam pekerjaan kita, tidak ada yang lain yang penting. Melindungi diri sendiri dan rekan kerja serta menyelesaikan misi adalah hal yang paling penting. Mengenai penyamaran apa yang kau gunakan, itu tidak penting. Jika usiamu 2 kali lipat dariku, aku bisa memanggilmu ayah. Apa kau mengerti? Apakah kau sedang memberiku pelajaran? Yah, begitulah. Bos Si telah memerintahkanku untuk mengajarimu sebanyak yang kubisa. Xia Feng berkata, kalau begitu ajari aku teknik pisau terbang unik sekte Tang Mu. Tang Yuyan berkata, masih pagi, ayo kita cari makan. Ini pertama kalinya kamu di Islamabad, dan kamu pasti akan menyesal pergi seperti ini. Kota ini indah, dan kamu pasti akan menghargai rasa hormat dan kesopanan yang kamu terima sebagai orang Tionghoa di Pakistan. Pakistan adalah negara paling ramah di dunia terhadap Tiongkok, dan orang Tionghoa dengan penuh kasih sayang memanggil Pakistan saudara besi. Nama itu saja sudah menunjukkan banyak hal. Rasa hormat dan kesopanan yang dirasakan orang Tionghoa di negeri ini sungguh tak terlukiskan. Xia Feng tahu semua ini, tetapi ia belum pernah mengalaminya. Kata-kata Tang Yuyan menyentuh hatinya. Baiklah, ajak aku jalan-jalan, lalu kita sarapan. Tang Yuyan mengemudikan mobil, dan mobil itu membelok dari jalan utama, ke jalan samping, perlahan melaju. 2 Ford Raptor lainnya terus menyusuri jalan utama menuju perbatasan Afghanistan. Xia Feng bersendawa deras setelah sarapan roti pipih, daging kambing, dan nasi mentega. Ketika tiba saatnya membayar, pemilik restoran menolak menerima uang tersebut. Ia tidak hanya menolak, tetapi bahkan dengan ramah mengundang Xia Feng dan Tang Yuyan ke rumahnya, membuat Xia Feng dan Tang Yuyan merasa malu. Tang Yuyan berbicara sepanjang waktu dalam bahasa Urdu, dan Xia Feng tidak mengerti sepatah kata pun. Pemilik restoran sesekali berbicara bahasa Mandarin, tetapi penyampaiannya canggung dan penuh kesalahan. Sepertinya saya perlu belajar lebih banyak bahasa asing. Beberapa bahasa umum saja tidak cukup. Bahasa Urdu Tang Yuyan sangat fasih, yang menunjukkan bahwa ia sangat akrab dengan Timur Tengah. Mungkin inilah sebabnya ia dikirim dalam misi ini, alih-alih Longbing, pikir Xia Feng. Setelah meninggalkan restoran, Tang Yuyan mengemudikan Volt Raptor menuju perbatasan Afghanistan. Bahasa apa yang digunakan di Afghanistan? Tanya Xia Feng dengan santai. Tang Yuyan berkata, saya bisa bahasa Pashtun dan Persia. Kemudian, ia mengulangi kalimat yang sama dalam bahasa Pashtun dan Persia, tampak sangat bangga. Xia Feng mengerucutkan bibirnya. Kau sombong sekali, apa kau bisa bahasa Rusia? Tang Yuyan berkata, Longbing memang begitu. Jadi, kalau kita menjalankan misi di Eropa Timur, mereka akan memilih Longbing daripada aku. Tapi di Timur Tengah, akulah yang akan dipilih. Bagaimana dengan saudaramu? Dia bisa bahasa Vietnam, Burma, Thailand, dan Jepang. Tentu saja, dia juga bisa bahasa Inggris. Jadi, dia terutama bertanggung jawab atas misi di Asia Selatan dan Jepang. Tang Yuyan melirik Xia Feng dan tersenyum. Aku tahu kau bisa bahasa Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, Rusia, dan banyak lagi. Jadi kau mampu menangani misi di seluruh dunia. Xia Feng. Ford Raptor melaju meninggalkan Islamabad dan terus menuju Peshawar. Peshawar adalah kota besar di perbatasan barat laut Pakistan. Di luar Peshawar terbentang perbatasan Afghanistan. Tang Yuyan dan Xia Feng tiba di Peshawar sekitar tengah hari. Xia Feng mengira Tang Yuyan akan mengantarnya ke hotel atau penginapan, tetapi ia langsung berkendara ke sebuah bangunan tempat tinggal biasa. Rumah itu dikelilingi tembok tinggi, hampir 4 meter tingginya. 2 Ford Raptor lagi terparkir di halaman di balik tembok tinggi itu. Ke-10 agen itu sudah tiba. Memasuki rumah dan melihat para agen serta peralatan yang sibuk, Xia Feng menyadari bahwa rumah ini sebenarnya adalah markas Badan Intelijen ke-101 di Pakistan. Salah satu stasiun keamanan atau stasiun intelijen yang sering terlihat di film-film mata-mata. Tang Yuyan membawa Xia Feng ke sebuah kamar di lantai 2. Kamu tinggal di kamar ini. Aku di sebelah. Istirahatlah.
Kita akan memasuki Afghanistan malam ini. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Kita akan menghadapi kondisi terberat setelah meninggalkan Peshawar. Xia Feng berpikir sejenak. Beri aku beberapa buku untuk belajar bahasa Persia dan Urdu. Membaca adalah cara untuk bersantai. Tidak masalah. Aku akan meminta seseorang untuk membawakannya untukmu. Tang Yuyan meninggalkan kamar Xia Feng. Xia Feng melihat sekeliling kamarnya. Perabotannya sederhana, sebuah tempat tidur single, meja dan kursi, serta kamar mandi dengan toilet dan shower gabungan. Pandangan Xia Feng tertuju pada tempat tidur single itu, dan ia tiba-tiba teringat saat ia dan Long Bing menghabiskan waktu bersama di Jerman selama lebih dari sebulan. Meskipun mereka juga berperan sebagai suami istri, Tang Yuyan tidak tinggal bersamanya. Apa yang kupikirkan? Ini Pakistan, negara paling ramah di Tiongkok. Ini juga markas intelijen Badan 101. Bagaimana mungkin aku tidur sekamar dengan seseorang? Hubungan suami istri itu mungkin hanya berlaku dalam keadaan khusus tertentu, pikir Xia Feng dalam hati. Seorang agen mengetuk pintu Xia Feng dan membawakannya beberapa buku tentang belajar bahasa Persia, Pashtun, dan Urdu. Xia Feng berterima kasih kepada agen itu dan, setelah mengantarnya pergi membaca di kamarnya. Kecepatan membacanya tetap luar biasa seperti sebelumnya. Mata kirinya seperti pemindai, dengan memori fotografis, menyimpan semua yang dibacanya di mata dan otak kirinya. Setelah belajar sebentar, ia mendengar suara air menetes dari kamar sebelah. Xia Feng, masih dalam mode kemampuannya, melirik dinding di sebelahnya. Dinding itu perlahan menghilang, dan pemandangan di kamar sebelah pun terlihat. Di tempat tidur di kamar sebelah tergeletak pakaian Tang Yuyan, pakaian luar berenda hitam, bra hitam, dan kaos kaki putih. Pintu kamar mandi tidak tertutup, tetapi juga tidak terbuka sepenuhnya. Di celahnya, sesosok tubuh putih sedang mandi. Kulitnya seputih salju, seolah akan meleleh dalam satu tarikan napas. Area dadanya yang berbentuk seperti angka 8, penuh dan kencang, menciptakan pemandangan yang memukau. Dan pinggulnya sama seksinya dengan Anina, bulat dan montok namun ternyata elastis. Kakinya panjang, lurus, menggairahkan namun kencang, jelas hasil latihan bela dirinya di masa kecil. Kakinya sama indahnya dengan Liang Xiao. Tatapannya sekilas, tatapan yang juga dianggap tidak senonoh. Xia Feng seharusnya mengalihkan pandangannya, tetapi ia berhenti sejenak, tak mampu menahan diri untuk menatap beberapa kali lagi sebelum mengalihkan pandangannya. Kemudian, sebuah pikiran baru tiba-tiba terlintas di benaknya, kemampuan mata kiriku untuk melihat menembus benda semakin cepat, dan waktu yang kubutuhkan untuk mendeteksi rintangan semakin singkat. Apakah ini hasil latihan jangka panjang, atau kemampuan ini terus berkembang? Xia Feng tak henti-hentinya merenungkan kekuatan mata kirinya, tetapi jawaban pasti tetap sulit dipahami. Setelah merenung sejenak, Xia Feng menyerah dan kembali membaca. Sesaat kemudian, terdengar ketukan lagi di pintu. Sebelum Xia Feng sempat mengalihkan pandangannya dari buku-bukunya, Tang Yuyan sudah membukanya. Ia masih mengenakan pakaian luarnya yang lusuh, rambutnya basah, dan ia tampak segar dan energik. Mungkin karena baru saja mandi. Xia Feng meletakkan bukunya dan menatapnya. Ada apa? Ia tak sengaja melihatnya selama 2 menit sebelumnya, dan ia merasa sedikit gelisah. Waktunya makan. Apa kau tidak lapar? Kata Tang Yuyan, koki khusus menyiapkan makanan Cina untuk kita. Xia Feng berkata, aku makan terlalu banyak makanan berminyak pagi ini. Aku tidak merasa lapar sekarang. Aku tidak akan makan lagi. Kau pergilah makan. Tang Yuyan berkata, aku juga tidak lapar. Baiklah, kalau begitu, temani aku bertemu seseorang. Siapa yang akan kau temui? Seorang pemandu. Xia Feng berkata dengan heran, untuk operasi seperti ini, kita masih butuh pemandu? Tang Yuyan tersenyum getir. Sahabatku, ini Afghanistan, bukan Pakistan. Ada pasukan Amerika dan Inggris, juga pasukan dari negara-negara Eropa lainnya, di negeri itu. Ada juga kelompok bersenjata Santaitar, pasukan pertahanan nasional Afghanistan, dan pasukan bersenjata suku. Situasinya begitu kacau hingga tak terbayangkan. Kita membutuhkan pemandu yang memahami situasi setempat. Ia dapat membantu kita menghindari masalah yang tidak perlu dan mengantar kita ke tujuan dengan selamat. Di mana tujuan kita di Afghanistan? Lembah Bamiyan. Tang Yuyan berkata, Tang Xuanzang juga pergi ke tempat itu. Buddha Bamiyan yang terkenal di dunia juga ada di sana, tetapi diledakkan oleh kelompok bersenjata Santaitar. Hati Xia Feng tergerak, Ningjing dan para ahli lainnya terjebak di lembah Bamiyan. Tang Yuyan berkata, ya, di suku Pashtun. Kita tahu lokasi itu, tetapi berada di zona perang, jadi kita harus mengandalkan hubungan dengan penduduk setempat untuk masuk. Ningjing dan para ahli lainnya ada di daerah itu. Mungkinkah itu terkait dengan Buddha Bamiyan? Otak Xia Feng bekerja sangat cepat. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ningjing dan para ahli itu. Jangan tanya aku. Kau mau pergi? Kalau tidak,
Aku akan pergi sendiri. Xia Feng berkata, tentu saja aku mau pergi. Peshawar adalah kota yang indah. Ini kesempatan langka bagiku untuk berkunjung, jadi tentu saja aku harus melihatnya. Tang Yuyan mengeluarkan pistol dari ikat pinggangnya dan melemparkannya ke Xia Feng. Ini, senjatamu. Xia Feng tersenyum. Akhirnya, kau bersedia memberiku pistol. Tang Yuyan berkata, meskipun ini Peshawar, dekat dengan Afghanistan. Kita tidak sepenuhnya aman di sini, jadi memberimu pistol untuk membela diri itu perlu. Begitu kita sampai di Afghanistan, kau boleh mengambil pistol apapun yang kau mau. Ayo pergi. Xia Feng menyelipkan pistol ke ikat pinggangnya dan mengikuti Tang Yuyan keluar. Jalanan bermandikan sinar matahari keemasan. Bangunan-bangunan eksotis bermandikan cahaya, dan bunga-bunga yang semarak membuat kota terasa seperti lukisan. Tak jauh dari sana, beberapa perempuan muda berkerudung hitam menghampiri. Xia Feng tersenyum ramah, tetapi mereka memalingkan muka, menghadap tembok tanpa meliriknya. Xia Feng merasa malu. Ada apa? Tang Yuyan terkekeh, ini dunia Islam. Mereka punya keyakinan masing-masing. Sekalipun tampan, percuma saja, apalagi mengharapkan pertemuan romantis di sini. Xia Feng dan prajurit wanita sekte Tang tak lagi berbicara. Mereka perlahan menyeberang jalan dan menuju sebuah pasar. Tang Yuyan memberitahu Xia Feng bahwa pemandu yang mereka temui ada di dalam pasar. Pemandu itu adalah seorang Pashtun bernama Kalam. Ia menjual kacang-kacangan dan gandum di sana, tetapi itu hanya kedok. Identitas aslinya adalah anggota pinggiran dari stasiun intelijen, yang menerima gaji bulanan yang besar dari stasiun. Di dunia ini, uang bisa membeli siapapun yang kau inginkan, apapun agama atau keyakinannya. Memasuki pasar, Xia Feng dikejutkan oleh seorang pedagang kaki lima. Kios-kios itu tidak menjual roti pipi atau turban, melainkan peralatan militer Amerika, mulai dari pakaian hingga alat pelindung diri, bahkan senjata dan amunisi. Melihat Xia Feng sedang memeriksa barang dagangannya, pemilik kios berbicara dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Hei, lihat, sobat. Semuanya bagus. Senapan seharga 100, dengan 100 butir amunisi gratis. Xia Feng ingin menghampiri dan melihat-lihat, tetapi Tang Yuyan menarik tangannya. Hati-hati, kau sedang diincar. Xia Feng melambaikan tangan kepada pemilik kios dan mengikuti Tang Yuyan keluar. Tang Yuyan berbisik, entah berapa banyak agen intelijen negara yang beroperasi di area ini. Jangan melakukan sesuatu yang aneh, atau kau akan diincar. Xia Feng mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku hanya penasaran, tidak benar-benar ingin membeli senjata. Sambil berbicara, ia mengamati sekelilingnya. Pasar ini memang cukup ramai. Tidak hanya ada pedagang dari Afghanistan, tetapi juga banyak turis asing. Banyak di antaranya orang barat berambut pirang dan bermata biru. Beberapa orang sedang memotret, sementara yang lain sedang menawar dengan para pedagang. Situasi ini semakin memperparah kecemasan Xia Feng. Jika ia ditemukan oleh agen CIA, ia akan menghadapi lebih dari sekadar tugas menyelamatkan para ahli yang terjebak. Saat Xia Feng dan Tang Yuyan terus masuk lebih dalam ke pasar, seorang wanita bercadar hitam mengarahkan arlojinya ke arah mereka dari sudut. Arlojinya berisi kamera definisi tinggi. Saat Xia Feng mendekati pasar, ia menemukan sebuah toko yang menjual gandum, kacang-kacangan, dan produk pertanian lainnya. Ia melihat pemiliknya, seorang pria berjanggut dan bersorban, berusia sekitar 40 tahun, bertubuh tegap, khas Pashtun. Saat mereka mendekati toko makanan itu, Tang Yuyan berbisik, di sini. Berdiri di pintu adalah Kalam, pemandu kami. Xia Feng melihat sekeliling. Area itu tidak terlalu ramai, tetapi tetap ramai. Meskipun ia tidak melihat orang yang mencurigakan, entah mengapa, ia merasakan kegelisahan yang mengganggu. Ia merasa seolah-olah seseorang sedang mengawasinya dan Tang Yuyan. Ia memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda, tetapi itu tidak sempurna. Dalam lingkungan yang begitu kompleks, ia tidak bisa mengamati semua orang dengan saksama. Terlebih lagi, ia kurang pengalaman. Tang Yuyan membawa Xia Feng ke pintu toko gandum, tetapi alih-alih berhenti, mereka malah melewati dan memasuki toko perhiasan emas dan perak di sebelahnya. Tukang emas Pakistan terkenal di dunia, dan toko perhiasan itu dipenuhi dengan berbagai macam perhiasan indah, kebanyakan perak, dan perhiasan emas juga tersedia, meskipun jarang. Pemiliknya, seorang Punjabi asli, sangat ramah kepada Tang Yuyan dan Xia Feng, dua orang Tionghoa. Tang Yuyan fasih berbicara bahasa Urdu dengan pemilik toko untuk beberapa saat, lalu memilih beberapa perhiasan perak yang indah. Pemilik toko hanya menagihnya sesuai harga pokok. Setelah meninggalkan toko perhiasan, Xia Feng mengira Tang Yuyan akan kembali ke toko gandum, tetapi ia bahkan tidak melirik ke arah itu dan langsung menuju pintu keluar lain dari pasar distribusi. Xia Feng mau tidak mau menoleh ke belakang, dan tepat pada waktunya, ia melihat Kala memasuki toko perhiasan. Mata kirinya sedikit berkedut, dan pemandangan di toko perhiasan itu tiba-tiba menarik perhatiannya. Ia melihat Karam berbicara dengan pemilik toko perhiasan,
lalu mengeluarkan uang kertas seolah-olah ingin menukarnya dengan uang kembalian. Sementara pemilik toko sedang menukarkan uang kembalian, ia membungkuk dan mengambil selembar kertas kusut dari tempat sampah. Melihat ini, Xia Feng mengalihkan pandangannya. Tak ada yang terucap, namun semua yang ingin ia katakan tertulis di kertas itu. Xia Feng merasa sedikit malu. Ia begitu asyik mengagumi perhiasan perak yang indah itu hingga tak menyadari Tang Yuyan telah meletakkan uang kertas itu. Namun, meskipun menyaksikan kejadian itu, ia berpura-pura tidak tahu. Saat mereka meninggalkan pasar, ia berkata, "Apa kau tidak ingin bertemu Karam? Kenapa kita pergi?" Tang Yuyan menjawab dengan tenang, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. "Ayo kita kembali. Dia akan menunggu kita di luar kota malam ini." Xia Feng tidak bertanya lebih lanjut dan mengikutinya menuju pos intelijen. Setiap beberapa langkah, Xia Feng menoleh ke belakang, mengamati sekeliling. Perasaan diawasi masih menghantuinya, tetapi ia tidak dapat menemukan target yang mencurigakan. Para wanita di sini, khususnya, mengenakan cadar hitam, menutupi diri mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki, dan ia tidak mungkin dapat melihat menembus setiap orang dari mereka. "Apakah kau menyadari sesuatu?" Tang Yuyan juga memperhatikan perilaku Xia Feng yang tidak biasa. Xia Feng berkata, "Aku terus merasa seperti seseorang sedang mengawasi kita, tetapi aku tidak dapat menemukannya. Apakah kau merasakannya?" Tang Yuyan menjawab, "Tidak. Jika seseorang mengikuti kita, aku akan menyadarinya. Area ini berada di bawah pengawasan kita. Bahkan jika aku tidak menyadarinya, agen intelijen kita pasti menyadarinya. Jangan gugup. Kau pasti akan gugup pada misi pertamamu seperti ini. Aku juga merasakannya." Mendengar kata-katanya, Xia Feng sedikit rileks, dan ia lebih jarang menoleh ke belakang. Saat mereka melewati persimpangan, sebuah Toyota Camry menurunkan kaca jendelanya, dan seorang wanita berambut pirang menjulurkan kepalanya, membuka mulutnya, dan meludahkan permen karet ke arah Lei. Xia Feng buru-buru menghindar, dengan marah bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Si pirang menjawab dalam bahasa Rusia, "Apa katamu? Aku tidak mengerti. Kau seharusnya lebih berhati-hati. Lain kali, bukan permen karet, melainkan peluru." Alis Xia Feng berkerut, dan ia juga berkata dalam bahasa Rusia, "Apa kau mengancamku? Kau bersikap sopan dengan meludahiku permen karet? Kau harus minta maaf." Si pirang menyeringai. "Kau seharusnya lebih berhati-hati. Lain kali, bukan permen karet, melainkan peluru." Dasar bodoh. Xia Feng mendekati Toyota Camry. Saat itu, lampu berubah hijau, dan si pirang menginjak pedal gas, langsung meninggalkan Xia Feng. Tang Yuyan menarik Xia Feng kembali ke trotoar. "Lupakan saja. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, tapi kurasa kau tidak perlu berdebat dengan wanita tak berpendidikan. Ingat tujuan kita di sini. Sedikit marah tidak masalah. Misi adalah yang terpenting." Xia Feng terus memperhatikan Toyota Camry melaju. Si pirang menjulurkan kepalanya keluar jendela lagi dan mengacungkan jari tengah pada Xia Feng, menggumamkan sesuatu. "Sialan. Kalau dia kembali, aku akan menghajarnya untukmu." Tang Yuyan juga geram. Si pirang ini memang pantas dihajar. Namun, Xia Feng menatap kosong ke arah Toyota Camry yang sudah pergi. Pikirannya memutar ulang jentikan jari si pirang ke arahnya dan gumaman bibir si pirang. Ia menggunakan pembacaan bibir untuk mengartikan kata-kata Rusia si pirang. Si pirang berkata permen karet, permen karet, permen karet. Ekspresi Xia Feng tiba-tiba berubah, dan dari sudut matanya, ia melihat permen karet di trotoar. Permen karet itu masih memiliki bekas gigitan si pirang. Rasanya seperti permen karet bekas kunyahan, sampah. Inilah yang membuatnya bingung. Jika si pirang hanya mengumpat beberapa kali di akhir, itu wajar saja. Tapi kenapa ia mengucapkan permen karet 3 kali berturut-turut? Pikiran Xia Feng tiba-tiba teringat kata-kata si pirang saat mereka bertengkar, "Kamu harus lebih hati-hati. Lain kali, bukan permen karet, tapi peluru." Si pirang mengulanginya 2 kali. Ini jelas bukan cara bicara wanita Rusia. "Ayo pergi. Berhenti mencari." Tang Yuyan melepaskan tangan Xia Feng dan melanjutkan berjalan. Xia Feng melangkah ke trotoar, menginjak permen karet itu, lalu mengikuti Tang Yuyan menuju kantor intelijen. Pada titik ini, ia sudah yakin bahwa permen karet itu bermasalah. Seharusnya ia memberitahu Tang Yuyan dan kemudian memeriksanya. Namun, sebuah pikiran tiba-tiba membuatnya menyerah. Ia teringat ayahnya, Xia Changhe. Terakhir kali, ayahnya juga mengirim seorang wanita Rusia untuk menghubunginya, tetapi Liang Xiao telah menyingkirkannya. Kali ini, lagi-lagi seorang wanita Rusia, dan implikasinya jelas wanita ini kemungkinan besar adalah ayahnya, Xia Changhe. Jika ini benar, bukankah memberitahu Tang Yuyan sama saja dengan menembak kakinya sendiri? Kembali di kantor intelijen, Tang Yuyan mengumpulkan semua agen yang dibawanya untuk menyusun rencana aksi. Xia Feng mendengarkan sejenak sebelum pergi, dengan alasan sedang ke toilet. Kembali ke kamarnya,
Ia melepas permen karet yang menempel di sol sepatunya dan dengan hati-hati membuka gulungannya. Di dalam permen karet itu terdapat selembar kertas kecil. Dengan pesan, "Nak, kau telah diincar. Tinggalkan Pakistan. Jangan pergi ke Afghanistan. Itu berbahaya." Surat itu tidak ditandatangani, tetapi itu tidak lagi diperlukan, karena Xia Feng sudah tahu siapa yang menulisnya. Ayah! Jantung Xia Feng berdebar kencang, tangannya gemetar. Dia masih hidup, dia benar-benar hidup. Ini tulisan tangannya. Aku mengenalinya, ini tulisan tangannya. Dia juga ada di dekat sini. Suara dan senyum Xia Feng terngiang di benaknya seperti kaset video yang diputar ulang. Air mata mengalir di pipinya dan jatuh ke tanah. Namun ia tak kuasa menahan senyum. Senyum yang penuh kegembiraan dan kegembiraan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di luar pintu. Xia Feng segera meremas catatan itu menjadi bola. Ia mengangkat tangannya untuk membuang catatan dan permen karet itu ke tempat sampah, tetapi kemudian ia menolaknya. Ia menggertakkan gigi dan memasukkan permen karet kotor dan catatan itu ke dalam mulutnya, lalu menelannya. Tempat ini bukan tempat biasa. Setiap orang di sini adalah agen berpengalaman dan terlatih. Kesalahan sekecil apapun bisa mengungkap rahasia ayahnya. Menelan permen karet dan surat itu, Xia Feng segera menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Tepat saat Xia Feng menyeka air matanya, Tang Yuyan mendorong pintu dan masuk. "Waktunya makan malam. Kau selalu harus memintaku turun. Tidak bisakah kau turun sendiri?" Xia Feng mengerutkan kening. "Makan sepagi ini? Makan lebih awal dan pergi tepat setelah makan malam," kata Tang Yuyan. Secepat ini, peringatan ayah Xia Feng terngiang di benaknya. "Karam sudah meninggalkan kota. Kita harus menyusulnya," kata Tang Yuyan. "Oke, ayo makan, lalu pergi ke Afghanistan." Xia Feng berjalan menuju pintu. Ayahnya, Xia Changhe, telah mengiriminya surat, memperingatkannya bahwa ia sedang diincar dan memintanya untuk kembali dan tidak pergi ke Afghanistan. Namun peringatan ini datang agak terlambat. Seandainya ayahnya, Xia Changhe, mengirimkan surat ini sebelum ia pergi, ia mungkin akan menolak misi tersebut. Situasi kini menegangkan dan tak terelakkan. Bagaimana mungkin ia meninggalkan Tang Yuyan dan 10 agennya lalu melarikan diri? Ia tak mungkin melakukan hal seperti itu. Apalagi Ning Jing, yang pernah menolongnya, termasuk di antara personel yang terjebak. Namun, bukan itu alasan Xia Feng memutuskan untuk melanjutkan misinya di Afghanistan. Faktor terbesar yang mendorong keputusannya adalah ayahnya, Xia Changhe. Ia telah hilang selama 6 tahun, tanpa kabar. Kini setelah ia akhirnya tahu ayahnya sudah dekat, bagaimana mungkin ia melewatkan kesempatan ini untuk menemukannya? "Aku telah menjadi target, dan kemungkinan besar itu CIA. Biarlah. Aku, Xia Feng, tak pernah menjadi target. Jika kau ingin menangkap atau membunuhku, kau harus meminta senjataku." Xia Feng sudah siap mental. Setelah makan malam, Xia Feng berkata kepada Tang Yuyan, "Yuyan, pinjamkan aku senapan rundukmu." Tang Yuyan segera menyerahkannya kepada Xia Feng, lalu menambahkan, "Aku akan meminjamkannya padamu, tapi kau harus membuatkan satu lagi untuk adikku saat kau kembali." Xia Feng menatapnya tanpa berkata-kata. "Kau mau melakukannya? Kalau tidak, lupakan saja." Tang Yuyan meraih pistolnya lagi. Namun, Xia Feng mencengkeram pistolnya erat-erat. "Setuju." Matahari terbenam di langit barat, semburat merah tua masih tersisa. Pegunungan Himalaya menjulang megah di kejauhan, puncaknya samar-samar terlihat di bawah selimut salju. Sungguh pemandangan yang luar biasa, tontonan yang hikmat dan sakral. 3 Ford Raptor melaju keluar dari Peshawar, menuju perbatasan Afghanistan. Saat senja tiba, konvoi tiba di pos pemeriksaan perbatasan. 2 tentara Pakistan memberi isyarat agar kendaraan-kendaraan itu menepi untuk diperiksa, sementara Tang Yuyan menyelipkan sebuah dokumen melalui jendela mobil. Setelah memeriksanya, kedua tentara Pakistan itu segera membuka palang pintu dan membiarkan mereka lewat. Saat ketiga Ford Raptor melaju, semua tentara Pakistan melambaikan tangan. Adegan ini membuat Xia Feng merasa bahwa bahkan jika sebuah bahan peledak nuklir dimasukkan ke dalam kotak, mereka tidak akan peduli. Julukan saudara besi Pakistan diberikan bukan tanpa alasan. Hanya orang Tiongkok yang pernah ke Pakistan yang benar-benar memahami perasaan ini. Saat mereka melintasi perbatasan Afghanistan, Xia Feng berseru, "Mengapa hanya Pakistan yang memiliki pos pemeriksaan perbatasan, tetapi Afghanistan tidak?" Tang Yuyan menjawab, "Siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjalankannya? Milisi San-Itar atau pasukan pemerintah yang kewalahan? Selain beberapa rute ekonomi penting, pemerintah Afghanistan tidak akan mengelolanya. Rute yang kita pilih terpencil, artinya tidak ada gunanya bagi milisi San-Itar maupun pasukan pemerintah. Jika kita tidak sedang sangat sial, kita tidak akan bertemu mereka. Lebih baik hati-hati," kata Xia Feng, mengingat peringatan ayahnya, Xia Changhe. Konvoi itu telah menempuh jarak belasan kilometer ketika sebuah truk pikap butut muncul di pinggir jalan di antara pegunungan. Truk itu tidak memiliki plat nomor, dan tanda-tandanya pun hilang.
sehingga mustahil untuk mengetahui mereknya. Berdiri di samping truk itu adalah seorang pria paruh baya bersorban. Xia Feng langsung mengenalinya, dia Karam, pemandu dari kantor intelijen Peshawar. 3 Ford Raptor berhenti di pinggir jalan. Tang Yuyan keluar, berbicara sebentar dengan Karam, lalu kembali ke mobil. Kala memimpin jalan dengan truk pikapnya, diikuti oleh 3 Ford Raptor, saat mereka terus berjalan jauh ke pegunungan. Afghanistan dikenal sebagai negeri pegunungan, dan pemandangan yang paling umum di sini adalah pegunungan. Puncak-puncak kuning tandus yang menyerupai tanah, satu demi satu, memenuhi pemandangan. Ini adalah negeri yang ditinggalkan para dewa, penduduknya menderita siksaan perang. Berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk mencapai suku yang kau sebutkan? Tanya Xia Feng, memecah keheningan di dalam mobil. Ia memperhatikan bahwa Tang Yuyan tampak gugup dan pendiam sejak memasuki Afghanistan. Tang Yuyan berkata, jika tidak ada masalah di sepanjang jalan, kita mungkin akan sampai di tujuan sekitar jam ini besok. Jangan khawatir, rute ini aman. Xia Feng tersenyum. Aku tidak gugup. Aku tahu kau gugup, itu sebabnya aku bicara denganmu. Tang Yuyan memutar bola matanya ke arah Xia Feng. Apa aku gugup? Bagaimana mungkin aku tidak merasa gugup? Jangan konyol. Aku sama sekali tidak gugup. Xia Feng terkekeh, menyadari bahwa Tang Yuyan sebenarnya seorang wanita yang menghargai reputasinya. Namun saat itu, seberkas api tiba-tiba melesat dari lereng bukit di sebelah kiri. Semburan api itu terlihat sangat jelas di langit malam. Tatapan Xia Feng dan Tang Yuyan beralih hampir bersamaan. Sebelum Xia Feng sempat bereaksi, Tang Yuyan berteriak, "Roket! Minggir!" Pengalaman Tang Yuyan memang jauh lebih hebat daripada Xia Feng. Namun, peringatannya tidak sebanding dengan kecepatan roket. Begitu ia selesai berbicara, roket itu menghantam truk pikap yang dikendarai Karam, yang berada di depan. Dengan suara ledakan yang menggelegar, truk pikap seberat 2 ton itu terangkat ke udara, meluncur turun menuju kendaraan yang ditumpangi Tang Yuyan dan Xia Feng, menyemburkan api dan asap. Tang Yuyan membelokkan kemudi, menghindari reruntuhan yang berjatuhan. Dengan suara ledakan, truk pikap Karam menabrak jalan pegunungan dan meledak, menyemburkan api ke angkasa dan menerbangkan puing-puing seperti pecahan peluru meriam. Sebuah Ford Raptor di belakang mereka mengerem tepat waktu, tetapi kaca depannya hancur tertimpa puing-puing, dan kap mesinnya terlepas. Semburan api kembali menyambar dari lereng bukit. Kali ini, bahkan sebelum sempat mendekat, Xia Feng dan Tang Yuyan secara bersamaan membuka pintu mobil dan melompat keluar. Ledakan. Roket kedua menghantam batu di depan, menghancurkan separuh struktur raksasa itu, membuat sisanya berjatuhan menuruni jalan setapak pegunungan. Aksi Raptor tanpa awak itu menghantam batu itu dengan kepala terlebih dahulu dan berhenti. Berjuang. Tang Yuyan meraung, berlari menuruni tebing, menembaki lereng bukit secara membabi buta. Para agen di 2 mobil di belakang segera turun dan berlindung. Beberapa menembak membabi buta, sementara yang lain menggunakan peralatan penglihatan malam mereka untuk memindai target, bersiap membunuh dengan senapan runduk. Xia Feng juga merunduk di balik batu, kepalanya berdengung dan tangannya sedikit gemetar. Suara tembakan dan ledakan terus terdengar di sekelilingnya, disertai deru peluru di atas kepala, tetapi pikirannya kosong, tak mampu berpikir. Ini medan perang. Setiap peluru terasa tanpa ampun, setiap detiknya menyiksa. Meskipun ia pernah mengalami duel senapan runduk melawan 3 pembunuh sebelumnya, itu bukanlah medan perang, atau bahkan pertarungan yang adil. Musuh bahkan tak bisa mendekati jarak 3.200 meternya. Jika mereka mendekat, ia bisa menghabisi mereka dengan 1 peluru. Kali ini benar-benar berbeda. Ini adalah medan perang sungguhan, dan dilihat dari suara tembakan musuh saja, ia tahu ada tidak kurang dari 20 musuh. 20 senjata, ditambah roket hujan peluru yang dahsyat. Tang Yuyan menyadari kejanggalan Xia Feng dan menggigit bibirnya. Ia berjongkok, senapan di tangan, dan bergegas ke sisi Xia Feng. Xia Feng menatapnya kosong, tak berekspresi. Ada apa denganmu? Tang Yuyan meraih bahu Xia Feng dan mengguncangnya kuat-kuat. Tenangkan dirimu. Bom. Roket lain meledak, memutuskan kaki seorang agen. Pecahan batu menembus tubuhnya, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Luka seperti itu tak bisa disembuhkan bahkan dengan operasi segera, apalagi di hutan belantara pegunungan yang tandus ini. Ledakan inilah yang menyadarkan Xia Feng. Ia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mencoba menghilangkan rasa takut dan ketidaknyamanan dari pengalaman pertamanya di medan perang. Kau masih bisa menembak? Kalau tidak, biar aku saja. Teriak Tang Yuyan pada Xia Feng. Aku bisa. Xia Feng menyesuaikan posisinya di balik batu dan menodongkan senapan runduknya dari permukaan. Tubuhnya menekan tepi batu, lalu perlahan ia mengangkat kepalanya. Namun, ia tidak sepenuhnya muncul dari batu. Ia justru mengerahkan kekuatan mata kirinya untuk menembus puncak batu, mencari operator peluncur roket. Operator peluncur roket adalah ancaman terbesar. Ia harus disingkirkan. Pandangan mata kirinya diam-diam menembus bagian paling atas batu,
memperlihatkan pemandangan yang jelas di lereng bukit seberang. Tak kurang dari 30 pria bersenjata dengan cepat bergerak maju menuju jalur pegunungan. Mereka mengenakan seragam tempur kamuflase, perlengkapan pelindung, dan helm taktis, serta perlengkapan yang sangat lengkap. Para prajurit bersenjata ini memberikan tembakan perlindungan dari barisan depan, sementara barisan belakang memanfaatkan medan untuk maju dengan cepat, lalu berganti posisi lagi, memberikan tembakan perlindungan dan maju lagi. Kehebatan tempur mereka tak tertandingi oleh prajurit bersenjata Santaita, maupun pasukan pertahanan nasional Afghanistan. Xia Feng segera melihat prajurit bersenjata yang membawa RPG. Menggunakan tembakan perlindungan rekan-rekannya, ia diam-diam mencondongkan tubuh ke depan, mengarahkan seberkas cahaya inframerah dari teropongnya ke sebuah batu. Di balik batu itu, terbaring dua agen Tiongkok, terjepit oleh daya tembak musuh yang luar biasa. Di mata kiri Xia Feng, ia bahkan bisa melihat seringai di wajah prajurit pembawa RPG. "Kau, Bung, di mana keberanianmu? Berikan senapan rundukmu," geram Tang Yuyan. Xia Feng melindungi pandangannya dengan punggungnya dan menarik pelatuknya. Senapan runduk yang dimodifikasi itu berderit dengan bunyi gedebuk teredam, dan sebuah peluru melesat keluar, mengenai prajurit pembawa RPG tepat di antara kedua alisnya. Separuh kepala pria bersenjata itu hancur berkeping-keping, dan roket RPG melesat ke angkasa bersama kematiannya. Saat Tang Yuyan kembali melihat, Xia Feng telah menyelesaikan pembunuhan itu, dan ia belum melihat sekilas pun prosesnya. Ini karena Xia Feng telah melindungi pandangannya dengan punggungnya. Ia tidak ingin Tang Yuyan menyadari bahwa ia telah menyembunyikan kepalanya di bawah batu saat menembak operator RPG. "Aku sudah menghabisi operator RPG," kata Xia Feng. Pada titik ini, ia telah menyesuaikan diri, perlahan beradaptasi dengan medan perang. "Bagaimana kau melakukannya?" Tang Yuyan menatap Xia Feng dengan heran, tak percaya. Begitu cepat. Jika itu dirinya, ia mungkin masih akan mencari operator RPG dan kemudian mencari kesempatan yang tepat untuk menyerang. Tetapi Xia Feng telah menghabisi targetnya dalam waktu kurang dari 3 detik. Tepat pada saat itu, sebuah peluru tiba-tiba mengenai batu tempat mereka bersembunyi. Kekuatan tumbukan yang luar biasa menyebabkan batu itu bergetar, dan pecahan-pecahan batu berterbangan melewati kepala mereka. Itu adalah penembak jitu musuh. "Lindungi aku. Medan di sini terlalu rendah. Aku harus mencari posisi penembak jitu yang lebih tinggi," kata Xia Feng. Tang Yuyan mengangguk, lalu memberi perintah ke komunikator, "Semuanya, tembak dengan tembakan penekan." Setelah itu, ia mengarahkan senapannya ke sisi batu dan melepaskan rentetan tembakan ke arah lereng bukit. Dadada, dadada, bang bang bang, bang bang bang. Setiap tembakan, peluru melesat di langit malam. Memanfaatkan momen ketika posisi musuh terganggu, Xia Feng tiba-tiba bergegas keluar dari balik batu dan berlari ke sisi lain lereng bukit. Ia tidak hanya berlari lurus ke depan, tetapi mengubah arah setiap beberapa langkah untuk mencegah penembak jitu musuh menguncinya. Lereng bukit tepat di depan mata mereka, sebuah batu setinggi 3 meter menghalangi jalan mereka. Xia Feng tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat ia berlari. Dengan satu dorongan kakinya, ia melompat ke udara, melompat ke puncak batu dalam sekejap. Tepat saat ia melompat ke atas batu, sebuah peluru senapan runduk menghantam batu di bawahnya, menimbulkan percikan api dan pecahan batu. Penembak jitu lawan jelas-jelas mengira ia akan memanjat batu itu dan menembak, hanya untuk menyadari bahwa ia akan melompatinya. Jitu. Semak belukar setebal mangkuk terkoyak dan hancur oleh peluru senapan runduk. Namun sedetik sebelum peluru mengenai semak belukar itu, Xia Feng telah menghindarinya dan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Apa orang itu masih manusia? Dia berlari secepat aku di lereng. Bagaimana mungkin? Penembak jitu di lereng seberang menyeka keringat di dahinya. Ia dengan gugup mengamati Xia Feng, yang melompat dan bergegas menaiki lereng. Ia bisa melihatnya, tetapi tidak bisa menguncinya. Seiring bertambahnya jarak, waktu tempuh peluru saja membutuhkan waktu antara 1,5 hingga 2 detik, dan dalam waktu itu, Xia Feng telah menempuh jarak setidaknya 10 meter. Pada saat itu, Xia Feng tiba-tiba menghilang dari pandangannya, tak terlihat sekeras apapun ia mencari. Orang itu, apakah dia lolos? Tebak penembak jitu yang bersembunyi di tempat tinggi. Ia tak berani meninggalkan pencariannya terhadap Xia Feng, juga tak berani gegabah menyerang target lain, takut jika ia mengubah targetnya, ia sendiri yang akan menjadi target Xia Feng. Setelah 1 menit kebuntuan, penembak jitu itu menyerah dan perlahan merangkak keluar dari posisinya, menuju lokasi lain. Di lereng bukit, pertempuran semakin sengit. Tak diketahui berapa banyak peluru yang tertembak, berapa banyak magasin yang telah dikosongkan. Namun, baik agen Tiongkok maupun militan yang menyergap tak mampu memukul mundur musuh atau memperluas wilayah mereka. Untuk sesaat, kedua belah pihak berada dalam situasi tegang. Hal itu tak mengherankan. Bahkan militer as terkuat di dunia pun mungkin membutuhkan 250.000 peluru untuk membunuh seorang militan Santaita. Dan itu data nyata. Di lereng bukit, Xia Feng merangkak ke tumpukan batu menggunakan tangan dan kakinya.
Mata kirinya terpaku pada lereng bukit di seberangnya. Meskipun penembak jitu itu berkamuflase, hampir menyatu dengan gunung, di mata kirinya, penembak jitu itu tampak jelas seperti orang yang berjalan di kegelapan sambil membawa senter. Xia Feng menjulurkan laras senapan runduknya melalui celah di antara dua batu, membidik kepala penembak jitu itu, lalu menarik pelatupnya. Bang! Dengan suara dentuman teredam, sebuah peluru melesat keluar, mengenai punggung penembak jitu 1,5 detik kemudian. Penembak jitu itu mengenakan rompi anti peluru. Tetapi rompi anti peluru modern tidak memberikan perlindungan terhadap peluru senapan runduk. Terlebih lagi, senapan runduk Xia Feng telah dimodifikasi secara khusus, menawarkan laju tembakan yang tinggi dan kekuatan yang luar biasa. Sepotong besar daging terkoyak dari punggung penembak jitu itu, dan paru-parunya terkoyak oleh benturan tersebut, membuatnya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Xia Feng menghela napas lega setelah memastikan penembak jitu itu telah tewas. Ia berbicara ke komunikator, penembak jitu musuh telah dilumpuhkan. Jangan terburu-buru. Teruslah menembak. Aku akan menghabisi mereka. Bagus sekali. Suara Tang Yuyan dipenuhi kegembiraan. Bang! Suara tembakan lain terdengar, dan dada seorang pria bersenjata lainnya hancur. Bang! Seorang pria bersenjata lainnya jatuh ke tanah. Bang! Seorang pria bersenjata yang baru saja mengintip dari balik batu tertembak di kepala. Setelah melenyapkan operator RPG dan penembak jitu musuh, Xia Feng dapat dengan bebas mencari dan membunuh targetnya. Terlebih lagi, ia berada di luar jangkauan, jadi ia tidak perlu khawatir peluru akan mengenainya. Setelah beberapa menit, musuh tak tahan lagi, menghentikan serangan mereka, dan melarikan diri dengan panik menuruni lereng bukit. Xia Feng tidak menyerah, tetapi memanfaatkan pelarian mereka untuk membunuh beberapa orang lagi. Dari 30 pria bersenjata, kurang dari 15 berhasil melarikan diri dari medan perang hidup-hidup. Kali ini, Xia Feng tidak merasa mual setelah membunuh siapapun. Long Bing tampaknya benar, membunuh memang menjijikan, tetapi begitu terbiasa, itu menjadi tidak apa-apa. Ditambah dengan 2 pembunuh profesional yang telah ia hancurkan sebelumnya, dan jumlah yang ia bunuh malam ini, jumlah pembunuhan Xia Feng sudah mencapai 2 digit. Tidak adanya rasa mual bukan berarti segalanya lebih mudah. Setelah pertempuran, sarafnya yang tegang dan hasrat membunuhnya mengendur, pikiran Xia Feng kembali kosong, kekosongan yang mengerikan. Sudah berakhir, Lei. Cepat turun. Kita harus keluar dari sini. Suara Tang Yuyan terdengar lagi dari komunikator. Xia Feng akhirnya tersadar. Ia menjawab, lalu, sambil mencengkeram senapan runduknya, menuruni lereng bukit. Selama pertempuran, ia menahan napas saat menerjang ke atas, sarafnya menegang, merasa seperti berada di ambang kematian. Kini, setelah benar-benar rileks, ia menyadari kakinya gemetar. Jika aku ingin seperti Long Bing dan Tang Yuyan, aku khawatir perjalananku masih panjang, kata Xia Feng sambil tersenyum kecut. Di lereng bukit, agen-agen dari Biro 101 sudah membersihkan medan perang. 3 orang mereka tewas dalam pertempuran, tetapi itu bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah pengeboman pemandu mereka, Karam. 17 anggota milisi tak dikenal telah terbunuh, 12 diantaranya oleh Xia Feng. Hanya dengan satu pertempuran ini, agen-agen Biro 101 telah melihat kembali konsultan yang tampak lembut ini. Hingga saat ini, para agen ini berasumsi bahwa Xia Feng hanyalah seorang teknisi, peretas komputer, atau ahli bahasa. Mereka tidak mengantisipasi penembak jitunya yang tangguh. Agen-agen Biro 101 menggeledah mayat-mayat tersebut tetapi tidak menemukan informasi identitas. Namun, barang-barang yang ditemukan di mayat-mayat tersebut memberikan petunjuk. Tumpukan puing berserakan di tanah permen karet, coklat, majalah Playboy, dan beberapa foto. Salah satu foto menampilkan Central Park di New York City, dan yang lainnya menunjukkan gerbang Universitas Harvard. Keduanya menunjukkan seorang pria dan seorang wanita bersama-sama, tampak mesra. Tang Yuyan menunjuk barang-barang di tanah. Permen karet, coklat, dan majalah Playboy. Apa pendapatmu tentang orang-orang ini? Xia Feng berkata, bukankah foto-foto ini memberimu informasi yang diperlukan? Kau seharusnya tahu asal-usul mereka lebih baik daripada aku. Tang Yuyan tahu mereka orang Amerika, tetapi dia tidak berbicara keras. Dia sudah membentuk asumsi awal mereka pasukan khusus Amerika, bukan agen CIA. Karena CIA tidak mungkin mengumpulkan begitu banyak agen dalam satu operasi. Pasukan khusus ini kemungkinan hanya dikomandoi oleh 1 atau 2 agen CIA. Tetapi mereka tidak termasuk di antara mayat-mayat itu. Setelah jeda, Tang Yuyan berkata, Lei, maksudmu apakah orang-orang ini datang untukmu? Ekspresi Xia Feng sedikit berubah, lalu ia menggelengkan kepalanya. Apakah maksudmu ini karena misi yang kulakukan bersama Long Bing di Jerman terakhir kali? Mungkin saja, tapi aku lebih cenderung percaya pada Ningjing dan para ahli lainnya. Bukankah kau bilang operasi penyelamatan terakhir gagal, dengan banyak korban? Mungkin kelompok ini juga bertanggung jawab. Meski begitu,
Pikiran Xia Feng masih memikirkan wanita yang meludahinya dengan permen karet dan catatan yang ditulis ayahnya, Xia Changhe. Kenyataannya, ia lebih cenderung percaya bahwa orang-orang ini sedang mengincarnya. Tang Yuyan berkata, kau mungkin benar. Kelompok ini pasti akan kembali. Lain kali, kita harus menangkap satu orang hidup-hidup. Aku akan menginterogasi mereka sendiri. Xia Feng berkata, pemandu kita sudah mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus melanjutkan perjalanan bahkan tanpa pemandu. Perintah Tang Yuyan. Kuburkan orang-orang kita, atur senjata dan perlengkapan kita, dan periksa kondisi kendaraan kita. Kita akan berangkat setengah jam lagi. Para agen Resimen 101 segera beraksi. Beberapa menggali lubang untuk menguburkan jenazah rekan-rekan mereka, yang lain menghitung senjata dan perlengkapan mereka, dan yang lainnya lagi memeriksa dan memperbaiki kendaraan yang rusak. Jenazah para pria bersenjata itu dibuang ke tebing. Mereka akan menjadi santapan burung gagak dan bakteri, yang akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang. Ini adalah langkah yang sia-sia, terutama bagi 3 agen Resimen 101 yang telah gugur. Jenazah mereka seharusnya diangkut pulang, tetapi misi harus dilanjutkan, dan tak seorang pun memulangkan mereka. Mereka akan beristirahat di tanah tandus ini, keluarga mereka tanpa kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir. Ini adalah perang, tindakan paling keji umat manusia, tak ada bandingannya. Setengah jam kemudian, 3 Ford Raptor lepas landas, menuju jauh ke dalam pegunungan. Kali ini, Xia Feng yang mengemudi, sementara Tang Yuyan, yang duduk di kursi penumpang, menggunakan telepon satelit dan kata sandi untuk menyampaikan informasi ke stasiun intelijen. Semua yang terjadi di sini akan diteruskan kembali ke markas Biro 101 melalui stasiun intelijen. Kata sandi Tang Yuyan unik puisi kuno, ditulis dalam bahasa Mandarin klasik. Bahkan jika seseorang menyadap komunikasinya dengan stasiun intelijen, itu akan sia-sia. Bahasa Mandarin klasik dianggap sebagai salah satu aksara dan bahasa paling rumit di dunia, dan menguraikannya sangatlah sulit. Setelah Tang Yuyan mengakhiri panggilan satelit, Xia Feng angkat bicara. Apa yang mereka katakan? Lanjutkan misinya. Mereka akan mengirim orang lain untuk menemui kita. Mereka akan memimpin kita melewati wilayah yang dikuasai oleh pasukan bersenjata suku, kata Tang Yuyan. Di mana dia?